hasil rampokannya pada pagi hari, pada sore hari. Artinya bahwa kejadian 4 oke-nya disambut dengan nge-lag jaringan saya. Iya. Aku boleh tanya sesuatu ya tentang tentang Al-Qur'an, Bang? Jaringan. Gimana? Boleh, silakan. Boleh. Gini, Bang. Sesuatu tentang Al-Qur'an. Aku pengen tanya. Kebersihan adalah sesuatu dari iman. Bener gak, Bang? Iya, an-nizabatu minal iman. Iya. Iya. Tetapi ada nggak cara atau petunjuk gimana pengelolaan sampah yang benar di Al-Qur'an? Gimana pengelolaan sampah yang benar di Al-Qur'an? Itu kan dasar kehidupan. Ada nggak di Al-Qur'an itu? Itu tadi, Bang. Udah jelas tadi itu. Iya. Jadi ya kan yang saya maksud pengelolaan sampah seperti sampah kayak daun atau sampah-sampah yang berupa apa dibuang di mana atau cara proses peleburannya itu seperti apa. Kalau di Al-Qur'an seperti kita menjadi jenazah atau mayat, kita harus dikebumikan seperti itu dan contoh-contohnya udah ada atau itu ada di hadis atau di mana. Cara pengelolaan sampah menurut Islam yang benar seperti apa? Karena kan slogannya kebersihan kebersihan sebagian dari iman. Itu jelas. Padahal aku ya, Bang ya, kalau memang rumah bersih pasti ada satu tempat kotor. Satu tempat kotor yang harus kita kelola. Tetapi sayangnya sampai saat ini di dalam kekristenan saya tidak mendapatkan. Tetapi apakah ada nggak di dalam Al-Qur'an atau ajaran Islam cara pengelolaan sampah yang benar itu seperti apa? Ya, kalau sampai mendetail seperti itu nggak diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Oh, nggak ada. Cara pengelolaan sampah itu nggak di sedetail itu. Cuman diajarkan itu tadi, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, kalau berbicara mengenai kebersihan, berarti dengan sendirinya kita akan sadar sampah itu diperlakukan seperti apa. Nah itu. Sampah itu harus dikelola bagaimana gitu. Nah itu fundamental kehidupan. Kalau kita kebersihan, kita bersih rumah lah. Paling tidak itu pasti akan menjadikan ada sampah. Nah ini. Sampah ini harus dibawa kemana atau harus diapakan? Di dalam agama kok nggak ada ya? Di dalam Kristen nggak ada, di dalam Islam pun aku tanya tentang sedetail itu nggak ada. Berarti kita harus belajar di mana itu, Bang? Iya, jadi kalau ayat seperti itu tanpa, ini kan Al-Quran kan mengatakan wal yatazakkara ulul albab, orang yang berakal yang bisa dapat pelajaran. Ketika di atas muka bumi ini terjadi banyak sampah alias banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kan tadi sudah dikatakan sendiri kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan pembersihan. Nah, tanpa kita ada petunjuk dari kitab suci pun kita sudah tahu sampah itu kita harus taruh di mana, kita buangnya seperti apa dan seterusnya gitu. Iya. Tapi sayangnya kan Bang, belakang rumah pun juga sungai. Kalau kita buang di sungai pun kita buang di sungai pun jadi masalah. Kalau kita bakar pun juga jadi masalah. Ini apakah memang sampah itu tidak diurus oleh agama, tidak diberi petunjuk oleh agama? Gimana kita cara meletakkan sisa-sisa pembersihan? Pastilah Bang, kalau kita bersih-bersih rumah kan ada debu, sarang laba-laba, langsung daun-daunan, itu kan pasti ada, kan sangat banyak. Nah, kalau dibuang di belakang rumah, di kali, bermasalah. Kalau dibakar, sangat amat malah bermasalah, gitu Bang. Berarti nggak ada jawabannya Pak, atau gimana bisa penjelasannya?
Iya, sebenarnya kalau di dalam Al-Quran tentang hal-hal seperti ini diterangkan bahwa telah terjadi pencemaran, telah terjadi kerusakan di atas muka bumi. Nah, itu artinya bahwa kita sebagai manusia ini yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki itu semua. Makanya kita dikasih akal. Ya, kita dikasih akal oleh Allah supaya kita membersihkan lingkungan hidup kita. Makanya Islam itu datang membersihkan tubuh, membersihkan lingkungan hidup, itu adalah sebagian daripada pola iman. An-nizafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita melihat sampah terkait dengan ketetapan itu, ya kita harus bersih. Gimana cara bersihnya? Ya kita rapikan sampahnya, kita buang pada tempatnya. Kalau memang diperlukan untuk dibakar, kita bakar. Kalau diperlukan kemudian adanya tempat sampah sebagai limbah yang nantinya akan diproduksi menjadi pupuk atau apapun, yang kita lakukan. Jadi sebenarnya akal kita digunakan akal ini untuk mengaplikasikan daripada apa yang ada di dalam agama kita, seperti itu. Seperti itu sih. Gitu Bang. Berarti tidak ada ya. Kita harus menggunakan akal kita sendiri ya di setiap. Bukan, sebenarnya bukan nggak ada Bang, bukan nggak ada. Di Al-Quran itu kan digambarkan zaharal fasadu fil barri wal bahri. Artinya telah nampak, telah nyata, telah terlihat kerusakan, ketidakseimbangan, ya, terjadi sesuatu yang tidak baik di atas muka bumi ini oleh karena perbuatan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu Allah menghendaki agar manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang berakal ini harus memperbaiki apa yang telah rusak, seperti pencemaran udara, pencemaran lingkungan, pencemaran laut, air dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah ada gambarannya dalam Al-Quran. Tinggal kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu. Gitu Bang. Ya, semoga pemimpin kita, pemimpin daerah bisa memikirkan ya Bang ya. Karena memang amat sangat mengganggu sih Bang. Kalau untuk kita akan disebut beriman kalau kita bersih. Tetapi kebersihan kita pasti akan menurunkan sampah. Nah, sampah ini. Nah, itu Bang. Tapi sampah itu bisa membuat kita itu orang-orang bisa mendapatkan uang dengan sampah. Bermanfaat sih sampah itu. Jadi tidak perlu misalnya ada sampah nih, ada sampah kita kelola, itu bisa mendatangkan uang. Nah itu kalau misalnya cara pengelolaannya yang nggak pernah dibahas tentang di majelis agama ya Bang ya. Kayak kita di Kristen sih sering kok. Kita di Kristen sih membuat alat. Kalau kami poinnya di sini adalah kalau ada sampah ya dibuang. Kalau itu tidak memberikan manfaat yang dibersihkan, kan begitu. Yang penting jangan merampok dan membagi-bagikan ke orang lain, kan gitu Abang. Ya, kita harus butuh juga nanti tuh. Ya, kita harus butuh juga sosok seperti itu Bang. Untuk mendobrak kesenjangan sosial Bang. Karena apa? Kalau tidak ada yang mendobrak benteng yang dinikmati oligarki atau semua yang dikuasai itu hanya dinikmati satu golongan saja. Kalau tidak ada yang mendobrak itu, kesejahteraan kita itu atau nikmat dari ilahi itu pastinya sulit untuk terwujud. Harus ada satu orang atau beberapa orang yang harus memerankan, karena dunia ini kan drama, bukan sebuah ketetapan yang nyata, tetapi adalah drama. Siapa yang
menjadi ini, siapa yang menjadi ini, gitu loh Bang. Ya. Abang Ya. pernah melamar pekerjaan di dinas kebersihan? Enggak, Tapi ditolak. enggak. Aku tuh Oh, gini Bang. Yang yang saya apa namanya? Yang saya rasakan ketika saya itu bekerja mendapatkan uang dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Ternyata pengelolaan sampah. Nah, ini ya petunjuk ini di dalam mana ketika naik tahta lah Bang. Dari aku orang miskin lah, makan ya tinggal nganu sebar-sebarkan lah. Tapi ketika derajat agak naik, nah aku nggak bisa mendapatkan jawab. Ini sampah ini tak buang ke dalam kali atau saya bakar. Ketika saya bakar, saya dimarahin tetangga. Nah ini setelah naik derajatnya, aku malah nggak ada ilmu tentang sampah itu. Assalamualaikum Pak Suma, salam kenal. iya, waalaikumsalam. Iya. Pak Gimana ada Suko. petunjuk Pak Gur? Iya. Ijen Bang Suma boleh ikut nimbrung Bang Suma? Iya, silakan Bang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Mas Koko, saya dengar tadi kok masalah ya tadi disampaikan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman, sehingga Mas Koko bertanya bagaimana cara mengelola sampah, apakah ada petunjuk di dalam kitab Al-Quran begitu Mas Koko? Saya kasih contoh begini Mas Koko ya. Manusia itu kan juga diberi akal ya. Nah itu harus dimainkan. Contohnya di dalam Al-Quran itu ada sebuah perumpamaan yaitu hewan nyamuk. Nah, gitu. Lah hewan nyamuk itu bagi orang-orang yang berpikir maka akan menjadi bisnis yang besar gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya maka nyamuk dianggap sebagai pengganggu gitu kan. Lah termasuk contoh sampah itu begitu. Kita main akal kita bagaimana supaya kita membakar sampah itu tidak dimarahi tetangga kanan kiri. Ya harus pilih waktu yang tepat. Katakanlah tengah malam yang safety-nya dijaga. Oke. Supaya tidak belakrak begitu loh Mas Siap. Koko. Gitu. Malam itu hari ya. Solusinya begitu Mas Koko. Oh iya. Malam hari katanya. Buang sampah malam hari di atap rumah tetangga. Kalau terbakar ada kebakaran. Nah itu saya kira kan juga tidak mungkin sebenarnya. Untuk Bang Suma boleh Bang Suma, saya bertanya Bang Suma. Iya, silakan Bang. Ya saya juga Muslim Bang Suma, cuman begini saya juga merasa prihatin ya karena akhir-akhir ini kan banyak sekali saya lihat di live itu kan perdebatan gitu ya, terutama tentang lintas agama. Begini Bang Suma ya. Perdebatan ini sebetulnya kan mengulang sejarah kembali gitu. Dimana dulu ketika Al-Quran diturunkan sudah banyak yang mendebatkan dan selesai pada saat orang-orang zaman dulu ditantang untuk membuat satu ayat saja. Ternyata kan tidak ada yang bisa sampai sekarang. Artinya perdebatan itu kan harusnya sudah selesai gitu. Iya. Iya Bang. Lanjut. Iya. Artinya perdebatan kan itu kan harusnya sudah selesai karena ditantang tidak ada yang bisa mampu membuat satu surat kan gitu. Nah ini terulang kembali sehingga kita yang seharusnya sudah fase diskusi malah kembali ke fase perdebatan yang akhirnya bukan menjadi pertemanan tetapi akan menjadi berakhir dengan permusuhan dan ada lagi yang dendam gitu. Nah ini sesama Muslim kan artinya jelas menurut pemahaman Giver, Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman saja, beriman pada rukun iman yang keenam. Tetapi bagi yang lain itu saya kira kan tidak berlaku. Tapi masalahnya kadang-kadang kita mencatut atau mencuplik sebuah ayat Al-Quran, ada yang tersinggung. Sebenarnya itu kan tidak perlu tersinggung, karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang beriman saja, bukan pemimpin tetapi orang-orang
Jangan sok mesra ya, 5 tahun lihat. Manfaat kan buang-buang energi di sini nih. Ejen Bang Suma, Masih mau datang besok kalau saya naik turun aja oh Pak. jadi di kandang Anda. Kalau Bapak naik ke sini buang energi, mending Bapak pergi ke sawah, bermanfaat buat keluarga Anda gitu loh. Mohon maaf Setuju ini teman-teman di saudara. bawah? Setuju Mohon maaf teman-teman ini di bawah? saudara. Kita sama-sama Muslim ya. Tadi saya ejen Bang Suma, tiba-tiba Anda melarang. Masih mau datang besok diturunkan. Ya kan, setuju diskusi. Tapi dari awal dia nggak setuju. Poin keduanya, kalau ke sini itu buang-buang energi, kenapa naik? Udah tahu buang energi, ngapain naik? Gitu loh. Ya beraktivitas saja yang bermanfaat buat keluarga Anda gitu loh. Terus tadi dia bilang gini, umat Islam itu harus memperkuat akidah. Itu nggak usah diajarin Pak. Mulai dari SD itu sudah ada. Sudah ada guru agama Islam, kajian-kajian Islam, ada pondok pesantren, kiai, ustadz, ceramah 24 jam. Gak usah Pak diajarin kayak gitu. Itu tanpa Anda memberikan informasi, itu sudah dilakukan. Tapi ini mengenai apologet Islam Indonesia, ini memang hal baru. Karena ustadz kita itu di intern umat Islam memperkuat akidah. Yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan adanya Islam, tapi mempergunakan istilah Islam. Ini yang kita hadapi. Tapi tentu dengan batas-batas yang terukur sesuai ajaran Islam. Apabila ada hujatan, apabila ada sesuatu, ya kita turunkan. Itu loh ya. Jadi diskusi itu berawal diskusi, kemudian endingnya juga akan debat. Itu ya, kira-kira begitu. Mohon maaf ya Mang, saya tegas suaranya di sini. Jangan mempermainkan kata-kata seakan-akan itu Anda tidak setuju, tapi endingnya juga setuju. Ya semoga keluarga Anda, kalau memang Anda Muslim, ya tidak terkena imbas daripada misionaris itu. Banyak sekali sekarang orang-orang protes, giliran keluarganya kena. Oh iya juga ya, fungsinya apologet Islam itu memang harus ada ya. Perlu dipiralkan diskusi-diskusi ini supaya mereka yang tadinya nggak tahu ada agama, kitabnya itu mempergunakan istilah-istilah Islam dalam hal ekstern atau publikasi dia punya akidah, tapi dalam intern nggak pakai, di gereja itu nggak pakai Pak. Tapi kalau misionaris pakai dia di luar, berhijab lah, berbaju koko lah, pakai peci lah, pakai sorban lah, kan gitu. Itu caranya gimana? Ya mulai dari bentukan diri dulu. Jadi umat Islam itu nggak tahu ini Muslim apa Kristen. Bagaimana caranya? Ya kita bongkar orang-orang kayak gini. Contoh Mikana tadi. Kita bongkar ibu-ibu sekalian ya. Kalau Mikana live, banyak yang tertipu. Iya bang, saya nggak tahu. Kayak Muslim dia. Kan gitu. Nah ini kita harus kasih tahu kepada mereka bahwa hati-hati di zaman now, di zaman modern ini banyak cara untuk mengelabui, untuk menguras iman Anda sebagai seorang Muslim. Itu maksudnya Pak. Kira-kira begitu ya teman-teman ya, orang kayak begini kita juga beri apresiasi sebagai bentuk protes. Ya kalau bisa ya sedikit, kalau protes itu ada solusinya gitu. Jangan langsung ditekan baru Anda menjawab. Bang Juma orangnya sangat bijak, kalau saya nggak langsung kena maunya apa gitu. Silakan yang baru naik, ada yang mau disampaikan? Kita harus tegas di sini. Kalau ada seorang muslim tidak setuju dengan adanya apologet Islam Indonesia, ya silakan saja. Enggak dipaksa kok. Berpendapat, hak asasi manusia itu nggak bisa kita paksa. Hak Anda tidak setuju dan setuju itu. Yang baru naik silakan, siapa yang mau bicara?
Aku Pak. Iya silakan, Ibu Lady. Dari agama Ini mana? Pak, aku kan besar-besar Dari agama di mana, Mbak? pesantren, Pak. Dari agama Tapi mana, Mbak? gimana? Aku diajarkan boleh menyusui pria dewasa yang bukan suamiku, Pak. Kayak mana itu, Pak Ustaz? Agama apa, Mbak? Aku di pesantren aku. Pesantren mana, Mbak? Pesantren Suharjo. Daerah mana itu? Pesantren apa namanya? Koro-koro. Nah, ini nih setan iblis betina nih kayak gini, teman-teman. Bayangkan kalau kayak Iya, gini Pak. bagaimana menghadapinya? Aku jujur aku. Mana ada pesantren koro-koro? Kacau itu ibu udah tua Bu, nggak usah berbohong. Perbaiki dulu gigi yang rata, jangan pakai gigi palsu dulu, ngomong biar artikulasinya jelas. Itu dulu lurus Bu. Mulut mulut dibetulin, gigi dibetulin gitu loh, supaya artikulasi bener. Udah tua juga masih mau bohong-bohong kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Kian Santang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore siapa? Saya. Ya. Selamat sore doang, nggak ada yang lain. Iya, saya yang apa tuh? Ya, itu tanggapi topiknya itu. Torah itu untuk siapa? Aduh, saya ini apa Bang? Saya orang Permalim Bang. Kami pakai Parmalin. ya Permalim agama suku di Toba. Cuman ya kita percaya sama Yesus lah, gitu kan. Karena walaupun kita agama suku, ya keyakinan kita, bahkan kita bisa dapat keselamatan dari Yesus. Sirait, kalau percaya sama Yesus, Bang Sirait harus mengikuti Torah. Karena apa? Nubuatan Yesus itu ada di Torah semuanya. Kenapa Anda nggak mengikuti Torah kalau percaya Yesus? Ya kita ikuti karena ada di Alkitab itu. Oke, berarti diikuti ya. Iya. Oke, Torah itu untuk Bani apa? Ya sesuai yang kita pelajari, Torah itu kan diturunkan kepada orang Israel. Orang Israel, bukan ke orang Kristen. Kenapa Kristen mencomot atau mencabut isi Torah, ajaran Torah? Itu. Ya nggak apa-apa kalau itu ada nilai kebenaran. Nggak apa-apa. Berarti Anda tidak bisa berdiri sendiri kalau kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Kan gini, kalau gini kan nggak ada tertulis di kitab. Kian Santang kan di kitab nggak ada tertulis kalau kita bikin sayur supaya enak pakai santan kan. Kenapa kita pakai santan? Kan nggak apa-apa. Nah, kenapa Anda pakai santan? Karena biar dipercaya. Karena apa? Yesus itu untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kristen. Ini orang ini ngomongin makanan, lancar aja ngomongin makanan. Tapi yang jelaskan bukan santang. Kalau santang nanti kita masak udah salah kan? Itu Parmalin kitabnya apa Pak namanya? Kalau Parmalin. Hah? Kalau Parmalin itu kitab sucinya apa? Kitab Malin. Apa? Buku Bosar. Enggak dengar gua. Buku apa? Bosar. Buku bosan. Bosar. Bisik juga nih tukang disabel. Buku apa? Buku Bosar. Buku bosan lah Kang. Apa Kang? Coba Kang tanya Kang. Buku apa? Nggak ngerti dia, itu ciptaan Tatang Sutarman itu. Ini sok tahu si Santan ini. Kalau kita tanya kau jadi apa kan? Gak boleh gitu. Lah, nggak ngerti gua. Buku bosan itu, Pak, buku bosan itu pengarangnya siapa? Buku Bosar yang di dalamnya ada Pustahala Lak sama buku Pasa. Contohnya buku Pasa itu kan yang gini, kalau kalian pernah Sasa disuruh sama Botian, tapi keperotan komprobosi merlesotan. Gitu. Ya itulah buku Pasa, buku Lak itu kan, ya itulah yang dalamnya
tentang apa ajaran tentang debatasi jolo-jolo tubuh, debatasi ibadah, gitu. Bahasa Batak di dalamnya semua. Ya udah, laksanakan aja itu Pak. Itu lebih bagus, lebih mandiri, lebih punya identitas. Ya, tidak sama Tapi dengan yang gini, lain. Tapi gini, kalau nak sini sudah masuk ke Kristenan, ya kita tetap percaya ajaran kekristenan itu. Bang Sirait. Tuhannya Bang Sirait. Kristen siapa sih Pak? Tuhannya Kristen? Ya Tuhan kami juga, ya kami juga apa menyembah Tuhan Yesus. Yesus sendiri menyembah Pak. Ya nggak masalah. Yang penting iman kami beriman sama Yesus. Ini guru Bang Sirait. Dari umur berapa Bang Sirait belajar ilmu sulap? Ilmu sulap nggak ada santan. Nah ini buktinya belajar ilmu sulap kau. Mana ada sulap aku? Ada kau ada kau lihat aku sulap. Kau jangan fitnah lah santan. Bro Jetro, Yesus sendiri kan Inilah berdoa, kejadian dia berdoa muslim kepada ini. Tuhan. Kalau mengklaim-klaim paling apa, paling jago menyembah Tuhannya, paling inilah, paling ini segala macam. Apa sih Kenapa bisa enggak bilang kalian ini? bikin bang? Kenapa enggak kalian bikin bang lakum dinukum walidin itu bang? Kenapa bang? Biar Kita mengimani lakum dinukum wal yalid ya. Wal yadin. Nah, Jadi terus? agamamu, agamaku. Terus? Tapi kalau Kenapa? ini tuh dicuri sama kalian, kita akan bergerak. Gimana dicuri? Apa yang Itu kata dicuri? Allah, Kasih Alkitab. data. Allah. Allah sampai ini. Udah Kapan pertama mencuri ini orang Kristen? Kristen Arab sana mengatakan Allah. Kau sok-sokan kau, mengklaim-klaim kau. Ini kelas apa yang kita diskusi sama dia nih? Kelas apa? Udah di bawah kau. Jadi gini, Nggak ada kelasnya. Budi Celebes dan Kian Santan, kalaupun kami ini agama suku Perbalim, kalau kami percaya Yesus apa salah? Kan nggak salah kan? Salah nggak kami percaya? Silakan Pak, Percaya silakan sebagai aja. apa? Hah? Percaya sebagai apa? Kalau kami percaya dia juru selamat, apa yang salah? Kau jadi kelin keberatan. Tahu dari mana? Kalau dia juru selamat, tahu dari mana? Ya dari ajaran orang Kristen, dia Mana juru selamat. tunjukkan? Ya mana tunjukkan datanya? Ya buka, kalau kau yang punya Alkitab, buka di situ. Ya Yohanes 3. tahu lah, bukalah. Kok yang agamanya kok jadi kita yang buka? Yohanes 3:16 buka. Ya bacalah. Karena gak usah buka, karena begitu besar kasih Allah. Kan nggak tahu dia belum. Kamu gak tahu, Allah karena lagi. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup Bro, kekal. Allah itu tidak beranak, Allah nggak punya anak. Ya gak masalah kalau menurut kalian itu dia tidak beranak, ya gak masalah bagi kami, yang penting kami percaya. Terus yang beranak di situ siapa? Ya. Dia anak Allah, mengambil rupanya Allah tidak punya anak. Ya dia punya anak, diutus ke dunia ini melalui Yesus. Terus bapaknya Yesus siapa? Ya Bapa di surga. Siapa itu bapak? Namanya siapa? Ya Bapa di surga, kami manggil dia Bapa di surga. Oh, bapak di surga punya anak namanya siapa? Yesus Kristus. Ibunya Yesus namanya siapa? Ibunya Yesus namanya Maria. Berarti Maria dengan bapak hubungan apa? Ya ibunya Yesus namanya Maria, berarti Maria ibunya. Iya, ibunya Yesus namanya Maria. Ya. Yesus punya bapak. Ini. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Shh, dengerin dulu. Yesus punya ibu namanya Maria. Ya. Yesus juga punya bapak yang enggak tahu namanya bapak itu. Bapak itu bukan nama, kan gitu. Betul? Ya, namanya kami panggil Bapa di Oh, surga. iya. Oh, namanya bapak. Antara Ya. bapak dan Maria apa hubungan? Bapa dengan Maria itu dipakai oleh Bapa di surga sebagai saluran untuk Bapak memakai Maria sebagai saluran. untuk melahirkan Yesus. Saya ulang kembali ya, ini bahasamu loh ya. Iya. Bapak memakai Maria sebagai saluran gitu ya. Iya. Untuk Melahirkan Yesus. melahirkan Yesus. Iya. Ada hubungan resmi atau tidak itu? Hubungan resmi bagaimana? Resmi. Jadi Maria ini
Hubungan resmi bagaimana maksudnya? Ya tadi kan yang biasanya kan kalau kita ini ada bapak lu sama mama lu kan hubungan resmi itu suami istri. Lahirlah kau kan gitu. Nah, jadi gini, Ya, gimana? dengarkanlah. Jadi gini, Yesus itu lahir, ya kan? Dia mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Salah lagi. Mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari Maria. Maria yang kandung dia, melalui bukan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Yang mengandung Yesus Roh Kudus atau Maria? Maria, tapi kandungannya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu kandungannya Maria. Aduh. Kamu ini gimana sih? Ya, Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan dari Bapak. Bukan dari Bapak tadi. Bapak Anda bilang tadi Bapak. Ya, Kok ada Roh Kudus? Bapak dan Roh Kudus itu pribadi yang sama. Oh, jadi suaminya Maria Roh Kudus. Dia melahirkan bukan secara perkawinan biologis. Ya paham. Terus? Udah. Tapi karena Allah Kok Allah menanamkan. lagi Bapak? Bapak. Kok Allah lagi Sama Bapak? Allah Bapak. Kami sebut dia Allah Bapak. Bapak. Terus? Ya kan, menurunkan bini ilahi dari Roh Kudus melalui Maria, sehingga Maria melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus. Jadi Bapak di surga menurunkan benih ilahi. Ya, Benih ilahi itu benih Tuhan. iya dari Tuhan. Ya, Jadi Tuhan punya benih. iya. Apa aja Benihnya bisa tuh- disebut Tuhan? benih- Namanya Tuhan. Kau aja Astagfirullah. bilang mati. Benih Tuhan. Tuhannya dia ini, Bang Andi, Tuhannya dia petani, jadi punya benih. Nah, Jadi benih Tuhan ini ya, benih Tuhan ini. bahasanya santan ini bahasa preman. Yang Jadi bagus lah. udahlah. Benih Tuhan ini apakah Tuhan? Baru tahu. Saya guru, saya suka nampar loh. Kalau bandel-bandel kalian nanti tampar Oh, kalau saya murid suka tawuran loh. Iya, apalagi yang tawuran. Kalau tawuran anak muridku. Iya, Udah, kalau jangan guru tukang tawuran. nampar berarti nggak beres nih gurunya. Loh, Bro, jadi benih namanya Tuhan guru ini Kalau udah. kau nggak beres ya saya di kau. Udah. Bro, benih Tuhan ini apakah Tuhan? Gini, saya terangkan secara ilmiah ya, bahasa akademik. Buset, ilmiah mantap. Ya. Nah, jadi gini istilah daripada teologisnya, ya kan, Allah itu kan tidak bisa dilihat. Gak usah, Kita sebut Bapak. Bapak, Allah Bapak. tidak bisa dilihat kan? Ya Allah Bapak tidak bisa Ya. dilihat karena di Alkitab ditulis dia adalah roh. Jadi harus kita sembah dalam roh dan kebenaran. Jadi karena tidak bisa kita lihat, di perjanjian lama juga tidak bisa lihat, maka Allah mengambil rupa dan gambar manusia, imago Dei dalam bahasa Yunani ya kan? Yang ke situ dulu, ini tadi benih dulu belum kelar. Benih Iya, Tuhan makanya itu. itunya, Ntar dulu. itu itunya. Wih, benih Tuhan itu, benih Tuhan itu bentuknya seperti apa? Nah, iya mengambil rupa dan gambar manusia kan tadi sudah saya terangkan. Itu namanya berinkarnasi, mengambil rupa dan gambar manusia. Kan masuk ke rahim Maria benih Tuhan ini nggak langsung gede. Nggak langsung Iya, gede. melalui proses seperti biasa. Bagaimana ya sebulan-bulan mengandung? Jadi yang dikandung Maria benih Tuhan. Iya. Benih Tuhan apakah Tuhan? Ya benih dari Tuhan. Benih dari Tuhan, Tuhan atau bukan? Benih dari Tuhan. Ya benih dari Tuhan, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Makanya gini, berapa dengarkan dulu. Iya. Jadi, setelah dia dilahirkan, maka Yesus ini kan turun ke dunia ini. Setelah dia dewasa, Yesus dibaptis. Ya kan, sehingga setelah dia selesai dibaptis, maka disitulah Allah menurunkan perkataannya, inilah anak yang kukasihi kepada Bukan itu pertanyaannya, bro. Sederhana loh ini. Pertanyaannya dengerin. Benih Tuhan itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Benih Silakan. Tuhan itu 100% manusia, 100% juga punya sifat ketuhanan. Ya, Coba diulang. Benih Tuhan adalah benih Tuhan yang ada dalam Maria itu dia 100% adalah manusia dan 100% punya sifat keilahian. jadi benih Tuhan itu 200%. Nah, kalau itu menurut kau nggak apa-apa lah. Tadi kau yang ngomong 100% Ya, nggak manusia. apa-apa. Ya oke, mau 200% pun nggak apa-apa. Yang penting dia itu punya sifat manusia.
Kau sendiri yang ngomong, kau pula sendiri yang nggak Ya setuju. udah 200% pun nggak apa-apa lah, 2% nggak Oke, apa-apa. Kalau 200%. nggak apa-apa lah. Nah. Jadi isi kandungannya Maria itu ada 200%, 100% Oke lah. manusia, Oke, nggak apa-apa. Kalau 100% itu- Tuhan. Oke, suka mulai situ nggak apa-apa. Udah. Kau suka saya, kau yang ngomong. Ya udah, kalau itu menurutmu kan udah aku bilang kan nggak semua murid kan. Kalau saya juga mengajar kadang-kadang ada orang yang agak-agak gila sedikit muridnya. Ya kayak mana Jadi kalau saya diulang. Jadi isi kandungannya Maria 100% manusia, 100% Tuhan, begitu. dia punya sifat keilahian dan sifat kemanusiaan gini. Saya tadi nggak Kalau berbicara kita- sifat, kita berbicara persen dulu. Oke, ya persen udah. Kayak Jadi- sok pinter kau. Jadi isi kandungannya Maria 100% manusia, 100% Tuhan, betul? Menurutmu ya udah. Tadi kau yang ngomong begitu. Ya udah kan saya bilang dia punya sifat kemanusiaan 100%, sifat keilahian 100%, udah. Iya, artinya isi kandungannya Maria itu 200%, betul? Ya menurut kau, saya nggak ada bilang 200%. Ya 100% tambah 100% berapa? Ya kalau kau menurut kamu kau jumlahkan, ya nggak masalah bagiku. Ya jadi kita nggak udah masalah ya, nggak ada masalah di sini ya. Nggak apa-apa masalah, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yuk kita lanjut tanpa permasalahan, kan gitu ya? Kita jangan cari masalah, oke? Iya, kalau kau cari masalah, nanti saya udah bilang saya. Dia ini bukan guru matematika Bang Handi, dia ini guru biologi, bukan guru matematika, jadi nggak bisa gitu. Kau santai, kau punya kelas kami lagi bicara. Kita jangan cari masalah bro, oke? Nah, kalau kalian cari masalah boleh, ya saya hadapi. Nggak boleh cari masalah. Kita harus sepakat, tapi maupun tidak sependapat supaya tidak cari masalah kan gitu. Ya, itulah namanya toleransi. Ya, gitu. Dalam bahasa Batak itu tole itu pantang. Ya. Kalau bahasa Betawi tole itu tole-tole. Nah, itulah kau udah cakap kotor kau kan itulah. Aduh. Ini bahasa Betawi, lu sendiri sih ya. Jadi kembali ke topik ya. Mana ada bahasa Betawi tole. Aku lama di apa? Aku di Bekasi, di Grand Mall Bekasi. Ada. Bahasa Betawi itu ada tola-tole. Tola-tole itu artinya agak sedikit bingung dia, tola-tole dia kan gitu. Ini masalah benih belum beres Bang Handi. Iya, ini masalah benih belum nih. Gimana sih? Nah, udah. Kan udah kita hitung tadi, lanjut. Apalagi Oke. kalian tanya? Jadi di dalam rahim Maria itu ada 100% manusia, ada 100% Tuhan. Betul? Iya. Oke, betul. Kita kesampingkan dulu manusianya. Kita ngomongin anaknya Maria ternyata Tuhan, betul? Ya, betul. Jadi Maria itu mengandung Tuhan. Ya, betul. Nah, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Kan tadi udah kita jelaskan. Gini, kok jadi bolak-balik? Iya. Bapa di surga udah memberikan benih ilahi kepada Maria. Ya, tadi kita bilang berimago Dei, mengambil rupa dan gambar manusia. Jadi, rupa dan gambar manusia yang dikandungan oleh Maria itu adalah 100% manusia dan punya 100% sifat kemanusiaan. Udah. Kok menjadi macet? Macet sinyal kalian santan. Sorry. Jadi kita kesampingkan dulu mengenai kemanusiaan dalam diri Yesus. Jadi kita bahas dulu mengenai Tuhan 100% kandungan Maria gitu loh ya. Nah, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan 100%? Ya Tuhannya Maria itu ya Tuhan. Siapa yang dalam kandungan atau luar kandungan? Gini, Aku kamu gini. ngerti sih, ngerti kau sifat keilahian gini. Manusia juga bisa punya sifat keilahian, bro. Contohnya kalau kau orang yang baik, berarti sifatnya yang ada di dalam Nggak dirimu usah adalah bahas sifat saya, keilahian. lu nggak usah bahas aku. Ini loh sederhana bro. Kandungannya Maria 100% manusia, 100% Tuhan. Betul? Iya. Oke. Kau buka apalah, buka Siapa kamera, Tuhan? kau. Dengerin. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung 100% Tuhan? Siapa Tuhannya Maria?
Dikasih ajari. Memang lebih gampang mengajari anak SD daripada Ya, ngajari coba. mana Ya, saya otak anak tahu. SD ini, saya anak SD ini, silakan. Ya, anak sekolah minggu nggak sekolah lebih gampang saya ajari daripada Ya, kau. coba ajari saya dulu Kau guru. nggak sekolah kau. Guru. Siapa Nah. Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Jadi sudah bolak-balik gini kan. Ya. Maria mengandung beni ilahi. Tadi udah kandungan daripada Roh Kudus. Ya, Makanya terus? di dalam kandungannya si Maria itu adalah punya sifat kemanusiaan dan sifat Itu ilahi. kalau sama ibunya Yesus Ya. jangan sasi-sasi. Itu ibunya Yesus si Maria itu ibu Tuhan loh. Kurang ajar kau guru. Guru macam apa kau? Jangan panggil si Maria lah, Bunda Maria. Bunda Maria. Nama Ini guru nama macam apa? apa kau? Sasi-sasi. Kau ditegur, Kan panggil nggak Maria. salah Wis, panggil dengerin. nama Maria. Kamu Kau ditegur. sok kau santan. Dengerin, kau ditegur, jangan panggil si Maria, Bunda Maria. Nggak masalah bagi kami, nggak masalah. Kok jadi Ya udahlah. kalian yang tahu tentang agama kami? Ya terserah lu, terusin. Terus Jadi Tuhannya nggak masalah. Kau Terus nggak usah- Tuhannya Maria, kita kembali ke topik. Tuhannya Bunda Maria, siapa waktu Bunda Maria mengandung Tuhan? Ya Tuhannya lah Bapak. Bukan Tuhannya yang dikandung itu. Kan aku bilang sifat keilahian yang dikandung dia, sifat keilahian yaitu Roh Kudus. Aduh, jual bolak-balik. Jadi yang dikandung sekolah kalian Yang dikandung Maria ini apa sih? Yang dikandung Maria ini Tuhan atau manusia? punya sifat keilahian, ngertinya? Aduh, tahu Jadi ya berarti bukan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang dikandung Maria. sifat keilahian itu ada pada kandungan Maria. Berarti tadi Anda ngomong 100% manusia, 100% Tuhan. Kalian kayak nggak anak sekolah, kayak mana kalian? Iya, ini saya lagi sekolah ini. Udah jadi gini. Ya. Itu makanya kau nampakkan dulu muka kau berkuludai dulu muka kau bodoh kali kau. Jadi Woi, emosi. dibilangin bodoh pula aku. Janganlah marah-marah. Guru jangan boleh marah-marah sama murid. Sudah ku terangkan. Ya, coba Yang terangkan. dikandung Maria itu adalah punya sifat, dia adalah manusia 100% dan punya sifat keilahian 100%. Udah. Berarti yang dikandung Maria Tuhan 100%. Betul? Keilahian, sifat keilahian. Ilahian Ngerti ya? itu, Aduh. ilahi itu Tuhan namanya. Ilahi itu bahasa Sifat, Arab. Bahasa Indonesianya Tuhan. Oh, sifat. Contohnya orang-orang yang baik, orang-orang yang apa yang dilakukan dia itu adalah sifat keilahian. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan asli, hanya mempunyai sifat Tuhan, bukan Tuhan asli. Nah, makanya kita nanti sampai kita ke sana. Nah, Oh, kapan? Jam berapa kita sampai di sana? kan setelah dia dibaptis, ya kan? Oh. Setelah dibaptis, dia keluar dari air. Nah, terus ngapain? Setelah selesai dibaptis, setelah dia umur 30 tahun, Yesus kan dibaptis. Ya, Ya. terus. Nah, setelah dibaptis, maka suara dari surga datang. Inilah anak yang kukasihi. Sebentar lah, ada yang nelpon ini. Sebentar. Bos, ada yang telepon pula kau itu. Iya, tunggu sebentar. Kau tolak lagi telepon. Itu pendetanya nelpon, jangan menyesatkan Kristen, kata pendetanya itu. Itu pendetanya yang nelpon. Ya? Orang dia sendiri tadi Kang ngomong, isi kandungan Maria itu 100% manusia, 100% Tuhan. Pastinya kalau jujur Tuhannya Maria itu adalah ya 100% itu dalam kandungan. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikuti dulu waktu dibaptis nih. Ada 3 sosok nih. Matius 3:16 nih. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ada 3 sosok ini Kang, di lain tempat peristiwa yang sama. Peristiwa sama, waktu sama, tapi ada sosok di lain tempat. 3 sosok. Mana nih guruku ini? Aku pulang murid Kang, saya ini murid dibilangin bodoh Kang. Kasihan aku. Ya, pasien selanjutnya ini ada Kristus. Silakan Kristus. Berisik kau Ini. Kristus. Ya, halo. Ya halo. Halo, Abang. Ya kakak. Abang, saya hanya ingin bertanya, kenapa jadi setiap perdebatan ini ada tidak menerima Tuhan Yesus? Itu kan Tuhan umat Kristen. Kenapa harus, kalau memang kita menyembah Kristus, memang Abang Andi ini menyusahkan kehidupannya Abang Andi. Enggak. Itu kan kita percaya Kristus, ya sudah. Ngapain Ya sudah, harus silakan. didebatkan?
Yang kalau sampai ibu nggak mau terjadi debat, kalau ibu nggak mau debat, turun perdebatan aja. ujung-ujung menghujat. Siapa yang menghujat? Ya kalian. Oke, bisa kita Kalau kita bertanya Bentar dulu. sudah banyak bertanya, Bu, sudah itu banyak menyerang, itu kita barusan diturunkan. suaminya nelpon Bu, suruh masak katanya Bu. Suaminya nelpon suruh masak Enggak, dulu, masak. aku nggak pernah menghujat, cuman nanya kok. Ngapain hujat Anda? Nggak boleh menghujat. Melanggar Iya, hukum aku itu. gini, selagi masih di bawah kewajaran apanya seringnya debatnya sebagai saya nggak masalah. Cuman jangan kayak seperti aku juga mau bilang sama kalian itu kalian peringatkan siapa itu ada namanya itu sudah lagi dicari di Medan itu apanya komalnya Siapa? apa itu Siapa? guru musiknya itu karena Ya, itu apa itu belum dewasa menghina-hina apa kulit itu jadi emosi bikin orang kalau kalian kan masih di batas kewajaran itu masih Ya anak-anak udah, nggak tapi usah. sudah Nggak usah dibahas dia itu sampai lah. orangnya dia sampai orang-orang tua dimaki-makinya itu nggak boleh itu Kita kan kembali ke Yesus dibaptis lah, silakan. edukasi kayak gitu. Kita Ah, kembali Yesus dibaptis. artinya gini kalau kayak kalian kan sudah dewasa nggak apa-apa lah masih ada buat kewajaran apalagi si Santan ini udah lama aku kenal ini Tadi barusan kau bilang saya anak TK, kau bilang saya bodoh tadi. ya kan ya kita kan sama-sama udah dewasa udah orang tua kita bayangkan si guru Udah lanjut itu Masih ada guru-guru. anak. Itu Sama orang ketika dewasa Yesus juga. dibaptis di Sungai Yordan tadi ya, Yesus kan keluar dari Iya. air. Oke. Iya. Pertanyaan Bang Hadi tadi, ngapain aja dia di dalam air? Jangan-jangan bukan itu pertanyaan. dibaptis Oh, dibaptis Bang Hadi. Bukan Yo. renang ya, dibaptis ya. Nah, pertanyaannya adalah yang dibaptis Yohanes itu Tuhan atau manusia yang dibaptis? dia masih dia di situ sifat dia masih kemanusiaan Yesus Oh, dibaptis. jadi waktu Yesus dibaptis belum jadi Tuhan dia. Sifat kemanusiaannya jangan dulu lari ke sana sifat kemanusiaannya Saya bertanya, Yohanes ini membaptis manusia atau membaptis Tuhan? ya udah kan tadi saya bilang dia membaptis Yesus tapi dalam Yesus itu ada sifat keilahian itu udah bolak-balik tadi nggak usah lagi bolak-balik pertanyaannya Oh, situ. jadi Yohanes membaptis manusia dan Tuhan. Iya Ya, oke. Jadi yang dibaptis Yohanes manusia dan Tuhan. iya tapi Oke. iya kan udah aku jawab tadi kok bolak-balik jangan gini Pak jangan Iya. bertanya untuk menjebak-jebak kita Enggak, orang nanya dong. iya kan udah aku jawab tadi kok bolak Ini berisik ini satu nih, kenapa naik lagi? Terus siapa Tuhannya Yohanes waktu Yohanes membaptis Tuhan? Tuhan Yesus Jadi Yohanes membaptis Tuhannya Yohanes gitu ya? ya nggak apa-apa Oh, enggak apa-apa. Terus suara dari surga, suara siapa itu? Tuhan atau bukan? suara Bapa di surga Iya, itu Tuhan bukan? iya Bapa di surga Jadi ada Tuhan di surga, ada Tuhan di bumi. Ada berapa Tuhan? jadi gini kalian harus jadi gini, silakan. dengar kalian harus belajar juga tentang etimologi ya Wih, Jadi, etimologi. Yesus itu bagi kami Kristen disebut Tuhan ya dipanggil Tuhan dan tidak ada di Alkitab Yesus itu dipanggil Allah ya jadi kan udah sampai di situ harus kalian ngerti mengapa dia dipanggil Tuhan karena dia adalah kurios dalam bahasa Yunani tadi kan kurios yaitu sebagai Tuhan penguasa sebagai atasan Bapa di surga sebagai Allah dia adalah Theos dalam bahasa Yunani udah jangan bolak-balik Ya, oke. nah Tadi sekarang kurios. Yang dibaptis ini kurios apa Theos? Yang dibaptis. kurios Berarti Tuhan. bukan Tuhan kalau begitu, Tuhan yang dibaptis, bukan Tuhan. Aduh, kau belajar di mana ya kau? Tuhan Yang dibaptis Tuhan apa Tuhan? dia gini. Tuhan dan Tuhan itu sinonimnya Tuhan dan Tuhan itu sama di Oh, dalam sama. Kau Jadi belajar Tuhan, lagi. Aduh, ini kok bodoh kali lah kau ini. iya ini bilangin pula aku bodoh. Yang Ya jadi bodoh Tuhan, lah, Jangan Tuhan. marah-marah, Tuhan. katanya guru. Kok guru guru kok, marah-marah? guru kok Tuhan emosi. dan Tuhan marah-marah. itu sama satu sinonim. Kata Oke. Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu. Ya. Tuhan. Jadi Tuhan dan Tuhan sama. Oke. Krios. Bodoh kali. Aku gini jadi- emosi aku udah bodoh. Jangan kok emosi guru, jangan emosi. Kalian dua, udah ku benturkan kepala kalian dua biar terbuka otaknya. Udah jangan marah-marah. Kalau marah-marah gua kutuk kau jadi dukun. Jangan jadi guru. Mending lu jadi dukun, jangan jadi guru lu. Kalau kau emosi nanti kau stroke. Janganlah emosi.
terlalu bodoh juga kita emosi. Kalau ini bolak-balik kita etimologi bahasa sudah kita ajarkan. Jadi sekarang kembali ke topik, Tuhan dan Tuhan sama ya? Tuhan dan Tuhan itu sama. Oke. Mana yang baik nih? Tuan tanah atau Tuhan tanah? Kata Tuhan itu kan penguasa. Kayak kalian lah. Kalian yang Tuhan di tempat ini. Kalau mau kalian keluarkan siapa hostnya, dia lah tuannya. Dia kan penguasa. Iya, kan Anda bilang tadi Tuhan dan Tuhan sama. Berarti sama. boleh disebut, kalau orang banyak tanah disebut Tuhan tanah gitu ya, boleh ya? Lah, ya boleh. Dia bertuhan. Boleh. Dia adalah pemilik tanah itu, gitu. Jadi Tuhan tanah dia. Nggak masalah. Oke, jadi kalau kamu masuk rumah sakit, dokter kasih kau resep, Tuhan Jetro sakit, Tuhan Jetro sakit, boleh ya? Tidak masalah. Dalam etimologinya Tuhan atau Tuhan itulah penguasa. Atau Kaget dokter nanti kok ada Tuhan sakit. tidak apa-apa. Makanya aku bilang kau nggak ngerti etimologi Nggak apa-apa. bahasa. Kalau buat pesulap itu nggak apa-apa kalau buat pesulap. Nanti ada dokter heran kok ada Tuhan yang sakit. Kau sekolah di mana ya kau? Makanya kulihat dulu mukamu biar ku tampakkan dulu sekali. Kalau kau mau lihat muka aku, kau nonton sinetron. Di situ ada judul sinetron saya itu Si Buta Mata Keranjang. Oh, pantasan lah. Kau buta mata, buta hati kau. On cam dulu, Dukun, on cam dulu kau. Ya, on cam dulu Dukun. Dukun ya kau ini. Dukun kau, on cam. Dukun Kita lanjut ya. On cam lalu kau berkuliah dulu dari sini. Menurut kamu Yesus dan dengerin. Saya nggak mau bicara. Kayak mau bicara sama patung. Ya kalau nggak mau bicara saya turunkan lah kalau nggak mau bicara lagi. Nggak apa-apa lah. Lagi pula rugi aku. Ya udah kau tuh. Kamu masih mau bicara atau tidak? Udahlah cari kawan kalian yang bisa apa? Udah capek-capek aku ngajari kalian nggak naik kelas. Itu Kenapa dulu guru emosi terus dia? Waktu kecil itu sekolahnya di mana, Jetro? Waktu kecil. Siapa? Yesus. Gak ada gunanya aku ajari kalian. Malas aku Ajari dong. Biar kita pintar, ajari. Biar Coba kita tanya pintar, ajari. Dia waktu kecil cita-citanya apa? Cita-citamu. Iya. Lu cita-cita lu, Jetro. Kau bodohmu bukan main, mana punya cita-cita kayak orang kelin dua bodohnya. Ini Jetro, lu ada rencana sakit nggak hari ini? Saya sehat-sehat aja lagi pula. Kalau saya sakit ada BPJS saya kan abdi negara. Oh, ada BPJS. Berarti nggak ada rencana untuk sakit ya? Ya saya abdi negara bos. Oh iya, abdi negara itu nggak bakal sakit berarti ya? Saya tak mungkin masuk rumah sakit kau langsung mati kau masuk. Mana ada Tuhan sakit? Nggak mungkin lah. Dia kan Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan saya? Jetro. Ada aku bilang tadi kita pernah nanti buka itu. Siapa Ya yang nama kau diam dulu. Ini ada saudara kita nih Pak Simamora naik ya. Kau diam dulu ya, guru ya. Oke, nggak apa-apa lah. Diskusi di situ. Iya ya. Kau mute dulu lah. Ini guru ini. Nggak naik kelas. Kenapa ini Udah ada diem guru kau, nakal pesulap. kali? Ngoceh Nakal mulu kali kau guru. Jangan nakal. Nanti murid cubit guru kan nggak enak. Nggak boleh guru nakal. Biasanya guru nakal. Yang murid yang nakal. Ini kembali guru yang nakal. Selamat sore Karena buruk kali jadi emosi aku. Jangan emosi pula kau. Selamat sore Pak Simamora. Ya, diam dulu kau. Dukun. apa kabar semua? Sehat Pak. Sehat ya. Ini Pak. Tadi topiknya ada gini Pak Simamora. Ada topik tadi. mana tuh apa itu topiknya? Yang dikandung Maria itu tadi katanya manusia dan Tuhan yang dikandung Maria. Pak Simamora setuju nggak? Itu manusia tapi cerminan Bapak di sorga. Oh jadi yang dikandung manusia doang bukan Tuhan. Manusia tapi cerminan Bapak di sorga gitu dong teman-teman. Masuk cerminan apa itu Pak? Masuk cerminan Wujud. Berarti gini kali Bang Andi, Maria ini mengandung Yesus sama cermin ya gitu? Enggak lah. Oh enggak. Jadi cerminan Bapak itu apakah Bapak? Kali santanin bisa dikandung. Diam dulu kau Sirait. Cermin dikandung kan borok gitu. Tadi dia ngomong cerminan, gua pikir mengandung manusia dan cermin. Gimana sih kau? Dikandung bebennya banyak beben. Pak Simamora turun dulu ganggu aja. Berisik lah.
Oke, Bang. Oh, Lagi ngomong sama siapa Pak Simamura nih? Pak Simamura berantem dia. apa, Bang? Maksudnya cerminan Bapak di surga yang Kenapa di kalian? cerminan maksudnya cerminan itu maksudnya apa Pak? Kan datang Yesus Kristus ke dunia ini adalah cerminan Bapak di surga itu wujudnya. Gitu menurut kekristenan kami. Gitu. Berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Cerminannya, cerminan. Kalau gitu pertanyaannya Yesus dan Bapak sama atau beda Pak? Itu ibarat kita Ibarat kita apa berkaca, cerminan apa wajah kita gitu. berarti Sama dengan duplikat. cerminan. Jadi Yesus itu Yesus itu duplikatnya Bapak. Bayangannya Bapak. Iya, gitu. Menurut kami gitu. Berarti Yesus dan Bapak sama, apa beda? Karena kan Bapak itu kan nggak kelihatan. Iya, pertanyaannya Bapak dan Yesus sama atau berbeda, Pak? Yesus sama Bapak sama. Iya, tapi cerminannya gitu, Pak. Serupa tapi tak sama gitu. Iya, ibarat kamu kan, Ya. kita kan punya roh. Ya. Iya, makanya cerminnya itu Kenapa selalu bawa cermin, Pak? Bapak kenapa selalu bawa cermin? Apa itu? Wujudnya, Pak, wujud. Oh, wujud. Kan jumpa makan itu cerminan. Gurunda ngegantung siapa Gurunda? Dakocan. Belum. Abigail kau diam dulu Abigail. Ya. Nanti saya suruh ngomong baru kau ngomong. Kau diam dulu. Kembali ke cermin Pak. Kembali ke cermin. Maksudnya apa ini Pak cermin? Ibarat kita kan kita punya roh. Ya, begitu umpamanya kitalah Allah itu, roh itulah cerminannya gitu. Semua orang punya roh. Iya, makanya gitulah Bapak itu cerminannya itu adalah Yesus gitu menurut kami. Kalau menurut begitu berarti Yesus dan Bapak berbeda atau sama? Berbeda lah, berbeda. Berbeda. Itu Yang mana yang Tuhan? Oke, cerminannya udah itu, dijawab. cerminan. Udah dijawab berbeda. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Bapak lah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu cerminan. Cerminan Bapak itu. Kenapa selalu bawa cermin sih? Kan cermin udahan tadi. Udah kesimpulan Yesus dan Bapak beda. Berarti di sini ada dua oknum, dua pribadi. Yang mana kok yang Tuhan? Yang antara Bapak dan Yesus. Yesus itu bayangan Bapak di surga, bayangannya gitu. Ya, yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Ya Bapak lah. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus itu hanyalah utusan. Terima kasih. Itu dong dari tadi. Itu maksudnya Pak Simamura. Anda dalam hal ini agak berakal. Kalau udah begini saya nggak ngejar lagi loh Pak. Anda udah aku Yesus utusan, diutus oleh Bapak. Betul apa betul Pak? Itu kan diumpamakan. Tapi satu bentar ini tadi kan Bapak sama Yesus. Ini cermin ini Tuhan juga bukan cermin ini? Umpamanya kita berkaca, muka kita kan udahlah. Kaca itu kaca itu Tuhan juga berarti ya? Iya, cerminan. Oh iya tuh Bang Andi, aduh bener-bener kata Jetro, Bang Andi nggak belajar. Cermin itu Tuhan juga Bang Andi. Di politis kasihan. Jadi Bapak Simamura ini yang Tuhan itu Bapak, Yesus utusan Tuhan. Iya memang. Menurut buktinya Yesus bisa berdoa toh kepada Tuhan. Iya, makanya berdoa dia kepada Tuhan Allah Bapa itu. Jadi Yesus ini orang soleh, orang mulia ya Pak ya. Iya. Tanpa dosa ya Pak.
Iya, tanpa dosa gitu. Yang Bapak sembah yang siapa Pak? Yesus atau Bapak yang Pak Simamora sembah? Cermin. Allah Bapa di surga lah. Berarti Anda nggak sembah Yesus ya? Itu kan apanya itu perantaraan gitu. Iya, Yesus perantara supaya mengenal Bapak. Yesus ngajarin orang-orang. Iya, kan ada jalan satu-satunya ke Bapa itu ialah Yesus Kristus. Salah juga loh Pak. Kalau cuma satu-satunya Yesus, gimana nasibnya Nabi Musa, Nabi Daud? Yesus belum memberi jalan. Kan tertulis di Alkitab satu itu bernama Isa Al-Masih atau apa itu namanya? Juru selamat manusia gitu. Nggak ada kan dibilang Nabi Muhammad itu atau Nabi Musa juru selamat manusia kan? Terus siapa yang menyelamatkan Nabi Musa kalau waktu itu Yesus belum ada Pak? Iya, Allah Bapa itu menyelamatkan Nabi Musa. Berarti bukan Yesus satu-satunya, Bapak juga bisa nyelamatin. Iya kan sebelum datangnya Yesus ke dunia ini kan belum berwujud Allah. Artinya itu Pak Simamora, bukan Yesus satu-satunya, karena Bapak juga bisa nyelamatin para nabi. Betul apa betul Pak? Iya, tapi kan nggak nampak Allah itu ke dunia kalau nggak melalui Yesus Kristus. Kenapa lagi harus nampak Pak? Emang Tuhan bisa dilihat Pak? Ya kan kelihatannya Tuhan Yesus. Yesus berkata rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun nggak bisa kau dengar. Kenapa enggak nampak? Maksudku kan Yesus itu nampak kelihatan ke dunia. Ya semua manusia nampak Pak. Ibunya kalau misalnya Yesus nggak nampak bingung emaknya. Lo anak saya kemana hilang? Harus nampak Pak. Iya, makanya kalau menurut kami kekristenan Allah itu turun ke dunia berwujud manusia gitu. Yang berwujud manusia Tuhan, bukan iya. Pak? Iyalah Tuhan. Pak, yang mana yang benar Pak? Ini Pak, Tuhan menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi berwujud manusia gitu. Kalau Tuhan menjadi manusia berarti nggak ada lagi Tuhan. Enggak kan kita bahas tadi kalau kami cerminan itu Yesus itu. Cermin lagi. Di sini berisik tukang ini, Beb. Aduh, tempernya itu loh. Tembok dijebol. Kesel gua. Iya, menjadi bingung kita semua kan. Bingung. Iya, bingung. Ini kenapa menurut Abang Simamora ini, kenapa Yesus itu harus disalib sih, Pak? Kenapa Yesus bisa disalib gitu? Harus disalib, bukan bisa disalib, harus disalib. Ya, menurut kekristenan kami menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Dosa manusia yang mana yang ditebus, Pak? Yang percaya sama Yesus gitu. Yang percaya sama Yesus. Nah, iya. Kalau nggak yang percaya sama Yesus itu orang Yahudi atau orang Kristen? Apa Pak? Yang percaya sama Yesus sebagai Tuhan itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Kristen lah. Kalau Yahudi kan belum lahir dia Yesusnya. Percaya nggak orang Yahudi ke Yesus? Belum percaya karena nggak lahir. Oke, berarti orang Yahudi nggak selamat ya karena nggak percaya Yesus. Orang Yahudi kan belum datang Mesiasnya itu. Iya, orang Yahudi kan nggak percaya sama Yesus, kata Bapak. Kalau pengen selamat itu harus percaya Yesus Tuhan. Nah, sedangkan orang Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan. Berarti orang Yahudi nggak selamat dong. Iya, kalau nggak percaya sama Yesus. Oke, ya. Berarti Musa, Yakob dan Abraham nggak selamat dong. Kan Musa kan belum datang Yesus itu waktu. Iya, berarti nggak selamat dong. Kalau belum datang nggak selamat dong. Nggak, itu maksudku kan. Kalau Yahudi sekarang kan udah dilihatnya Yesus itu. Bukan Yahudi yang sekarang, Yahudi yang dulu waktu zaman Musa. Waktu zaman dulu
belum nampak wujud Allah itu, belum datang. Oke, berarti waktu zaman dulu Tuhan itu belum diciptakan jadi manusia ya? Iya, masih Oh apa, iya, di berarti dalam Allah. Tuhan belum diciptakan jadi manusia. Belum Ketika datang. Tuhan diciptakan jadi manusia dan mati tersalib, barulah turun Kristen gitu ya Pak ya? Enggak diciptakan. Oh, kata Bapak tadi diciptakan jadi manusia. Enggak, maksudku belum datang ke dunia. Itu maksudku. Belum datang ke dunia. Nah, Iya. Tuhan ini datang ke dunia melalui apa? Melalui anak manusia Maria. Melalui Maria. Jadi Iya. Maria ini dititipin rahimnya untuk melahirkan cermin gitu ya Pak? Iya. Iya. Yesus- Cepat kalau sama saya tuh. Karena Maria itu kan nggak punya suami. Nggak punya suami. Jadi Maria ini hanya dititipin rahimnya ya untuk melahirkan cermin ya Pak? Iya gitu menurut pandangan kami. Iya, benar Pak, setuju Pak saya Pak. Tepuk tangan dulu Pak. Kamu nggak kita. Keren Bapak ini keren. Tapi Keilmuannya kan bagus. beda-beda rahmat yang diterima dari Tuhan itu mengenai Yesus gitulah. Oh, rahmat itu apa Pak? Itu apa kuasa atau penerimaan kita dari Tuhan itu Loh. untuk mengenalnya gitu. Oh, itu namanya rahmat itu ya Pak ya? Iya, rahmat Tuhan Oh, yang berarti Maria ini mengandung cerminan, mengandung Yesus dan mengandung rahmat gitu ya Pak? Si rahmat. Iya. Memang sama Oh, kita iya, menerima iya. rahmat. Jadi si rahmat ini ikut dikandung oleh Maria ya Pak? Apa Pak? Jadi si rahmat ini ikut dikandung oleh Maria ya Pak? Enggak, salah dengar kamu. Katanya mengandung rahmat juga, gimana sih? Kita kan semua menerima rahmat. Oh, Yesus menerima rahmat gak? Iya menerima. Menerima, Bapak berarti Isa. saya sama Yesus sama dong menerima rahmat. Ya sama kita menerima Sama lah. rahmat dari Allah Bapa gitu. Kenapa saya nggak dituhankan Pak? Sama-sama menerima rahmat. Karena satu-satunya Yesus itu yang terpilih. Oh, Yang ini melalui diurapi. pemilihan berarti ya? Melalui pemilihan ya Pak? Kok ketawa Pak? Bapak sendiri yang ngomong, Bapak sendiri yang ketawa, gimana sih? Apakah Bapa diurapi Allah Bapa itu? Hanya satu, ya apa itu yang Kalau saya bukan diurapi Bang, kalau saya makan urap. Beda Bang, antara diurapi dengan makan urap beda. Kalau saya suka makan urap. ulang ke belum? Dengar dulu Bang, kalau menurut Bapak, Jangan manggil Bapak, manggil saya adek aja, adek. enggak. Dengar sama-sama Bapak kita di sini. Enggak, saya adek, saya masih kecil. Enggak mungkin masuk TikTok yang kecil gitu, di Iya, bawah oke, umur oke. enggak mungkin. Siap. Lanjut Pak. Siap. Gini, menurut Bapak, apakah Bapak mengakui orang berdosa kamu? Bapak mengakui orang yang berdosa. Maksudnya gimana? Assalamualaikum. Kamu mengakui kamu sendiri orang yang berdosa gitu. Oh, saya mengakui orang yang berdosa. Ya, saya mengakui Pak. Iya sama-sama kita. Tapi Enggak lah, Yesus kalau itu- Bapak itu enggak, kalau Anda itu pasti Mamora itu bukan orang berdosa. Orang suci, karena apa? Yang mengikuti Yesus, yang percaya Yesus mati terkutuk di kayu salib itu, dosanya udah nggak ada Pak, udah ditebus semuanya. Bukan begitu maksudku. Supaya ditebus kita, harus kita saling memaafkan sesama manusia Ya, biar betul. bisa ditebus Tuhan itu dosa Ya, kita. betul. Ya, kalau di Muslim gitu Bang. Kalau kita bisa saling memaafkan, kita bisa saling mengasihi, maka akan selamat. Membantu Ya sama, keselamatan. kami juga begitu. Ya, cuma bedanya apa bedanya? Bedanya kamu tidak mengakui Yesus itu tersalib. Iya, saya nggak mengakui.
Kalau Bapak mengakui ya, senang ya, sukacita ya Iya, kalau ada. mengakui. Oke, Orang oke. Yahudi pun dulu mengakui Yesus itu tersalib, Oke, disalibkan. oke. Berarti Pak Simamora ini bahagia banget ya punya Tuhannya tersalib ya Pak? Karena kan itu satu-satunya kami akui Iya, iya, iya. manusia yang diurapi Allah Bapa itu. Nah, berarti Bapak senang banget ya, bahagia gitu ya. Oh, Tuhan gua mati terkutuk dong di kayu salib. Berarti bahagia ya, Pak? Ya bahagialah. Wih, mantap. Bahagia. Bahagia. Itu kira-kira menurut Bapak masuk akal nggak, Pak? Karena itu udah dinubuatkan sejak dulu itu. Siapa yang menebuatkan Tuhan itu harus mati terkutuk cangkut di kayu salib? Siapa, Pak? Ya Allah Bapa di surga lah. Oh, Allah Bapa di surga menebuatkan. Oke. Keren ya, Pak ya. Berarti keren ya. Kristen ini keren ya, Pak ya. Iya, Kristen menurut ini kami lah. Gitu. Iya, Kristen Memang ini beda-beda. kerennya ini Menurut Tuhannya kamu itu pernah enggak mati kan? terkutuk ya. Keren Ya, ya. menurut kamu enggak percaya kamu di situ kan? Enggak, saya enggak percaya. Makanya aku bilang kalau kamu berdoa, orang yang berdosa kepada Allah Bapa itu, apakah layak kamu ditanya orang berdosa? Iya. Kalau enggak Pak, ada perantaraannya. Pak Simamora ini merayakan kematian Tuhan terkutuk ini dengan cara apa, Pak, merayakannya, Pak? Merayakan. Merayakan kematian Yesus. Ya kami kan kalau merayakan kematian Yesus itu memang kami sedih gitu. Sedih. Tapi Oke. kalau Kenapa sedih tadi kebangkitannya bahagia, itu- sekarang sedih? enggak, kalau udah bangkit kami gembira gitu. Oh, ketika nyangkut di kayu salib bahagia nggak? Enggak, sedih lah. Kenapa ketika mati terkutuk sedih, ketika bangkit bahagia? Kenapa, Pak? Kok bisa gitu? Karena udah ditebus kami dari dosa. Ada saksinya nggak kalian ditebus dosanya? Pak? Ada saksinya nggak kalian ditebus dosanya? Iya, ada. Ada. Siapa saksinya, Pak? Saksinya. Iya, itulah saksinya, Kak. Karena iman kami ini udah apa? Saksinya kok iman gimana sih? Ya udah nggak apa-apa, lupain aja, Pak. Nah, ketika dia bangkit kan bangkit tuh selama 40 hari. Dia kemana aja tuh selama 40 hari setelah bangkit? Iya, menurut kekristenan kan masih di dunia ini dijumpainya apanya itu semua murid-muridnya. Murid-muridnya. Oh, silaturahmi ke murid-muridnya gitu ya, Pak ya, dijumpai. Iya. Ya. Tapi Oke. waktu itu si Thomas belum percaya. Si Thomas belum percaya. Dipegang itu lubang paku yang di tangan Yesus Lubang itu. paku. Oh, di tangannya ada lubang ya, Pak ya? Iya. Oke. Terus lubangnya ini dicoloklah sama Thomas gitu ya, Pak? Iya, baru dibilanglah kamulah Allahku yang benar gitu. Iya. Bolong ya tangannya. Ada nggak, Pak, fotonya yang tangannya bolong? Hah? Foto Yesus yang tangannya bolong ada nggak? Ada fotonya lah. Oh, ada fotonya. Keren ya. Udah ada fotografer zaman dulu ya, Pak ya? Udah ada foto, keren. Nah, udah itu, Pak, dia kan terangkat kemana tuh, Pak, setelah itu? Ya ke surga lah, ke sisi surga. Bapak itu. Ke sisi Bapak. Ada yang ngelihat nggak dia terangkat ke surga? Ya 5.000 orang manusia 5.000 orang manusia menyaksikan Yesus terangkat iya ke terangkat ke surga. surga. Menyaksikan ya, menyaksikan secara langsung ya, Pak. Iya, menyaksikan, iya. Loh, kalau murid-muridnya ini yang 5.000 orang ya, pengikutnya yang 5.000 orang menyaksikan Yesus terangkat ke surga, berarti surga Kristen ini cebol dong, Pak, kelihatan dari bawah, Pak. Enggak, ke langit lah, ke Loh, tadi langit. katanya ke surga, sekarang ke langit. Gimana sih? Yang benar ke langit atau ke surga ini? Iya, kan enggak bisa kita tembuskan mata kita sampai ke surga, tapi ke atas gitu. Ke atas, berarti bukan ke surga kan?
Ya ke surga lah menurut Loh, ke kepercayaan atas apa ke kami. surga ini? Gimana sih yang benar yang mana? Karena kita kan tidak bisa melihat surga, tapi iman kita gitu. Oh, berarti gini, Yesus terangkat ke langit, mudah-mudahan dia naik ke surga gitu ya Pak berarti. Enggak mudah-mudahan. Terus apa? Percaya kita di iman kita itu. Loh, jangan, takutnya gini Pak, salah Google Map, bukannya ke surga malah ke neraka, takutnya. Pastiin dulu dong Pak, bener nggak itu ke surga? Iya menurut kami, menurut kamu enggak tahu kami. Kamu percaya gitu. Nggak usah kamu, nggak usah kamu. Jelasin dulu, ini terangkatnya kemana ini? Bukan kita kan meyakini ke surga lah. Bukannya sangkut di langit gitu. Ya itu dia.
Kok nggak tahu Pak? Kalau kami nggak ada dipaksakan perpuluhan gitu. Ya iya, karena emang nggak ada ajarannya kan, nggak ada apa namanya, nggak ada yang mengajarkan kalau di Kristen cabang Indonesia itu harus bayar perpuluhan. Jadi udahlah, seikhlasnya aja gitu kan? Iya. Oh ya, oke ya Pak. Bapak udah disunat belum Pak? Kalau kami nggak ada disunat orang Kristen. Loh, kenapa Pak nggak disunat Pak? Kalau kami disunat itu sama ya, dibaptis itu, dibaptis. Beda Pak. Buat kami, buat kekristenan kami. Oke, iya. Tuhan Bapak kira-kira disunat nggak Tuhan Bapak? Iya, menurut ajaran kami itu disunat. Enggak, Tuhan Bapak nih, Yesus kan Tuhan Bapak. Dia disunat nggak? Iya, disunat. Loh, kenapa Pak Tuhannya disunat tapi umatnya nggak disunat? Kurang ajar kan Pak? Harusnya ngikutin Tuhan. Kalau Tuhannya disunat, ya jemaatnya harus disunat atau umatnya harus disunat. Ini Bapak ngikuti ajaran siapa sih Pak? Karena itu kan disunat itu ajaran apa itu istilahnya adat Yahudi itu, adat Yahudi dulu. Loh, Tuhan Bapak ngikuti adat Yahudi atau Kristen? Adat Yahudi. Oh, berarti karena orang Yahudi dia. Ya, Tuhan Bapak ini berarti agamanya Yahudi. Iya. Kalau Tuhannya agama Yahudi, kenapa ada Kristen? Gimana? Tuhannya agamanya Yahudi, ya, tapi umatnya agamanya Kristen. Gimana sih Pak? Kok jadi pusing saya Pak? Kami kan pengikut Yesus. Loh, kan Yesusnya agamanya apa? Dengar dulu Pak. Kalau Yesus itu agamanya apa? Kristen itu kan pengertiannya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Yesusnya agama apa? Agama Yahudi. Yahudi, kenapa Anda nggak Yahudi? Kami kan sudah mekar, enggak Yahudi lagi. Oh, ada pemekaran Iya, ya Pak ya? Pemekaran, Oh, udah keren ini. Ini nih yang saya suka nih. Jadi ada pemekaran juga ya di situ ya. Pemekaran wilayah gitu ya Pak ya? Ya udah mekar kami. Oh iya udah mekar. Oke teman-teman yang di bawah ya, teman-teman yang di bawah, kalau kalian butuh bodrek atau paramek silahkan ada di keranjang ungu di situ ya, ada di keranjang. Silahkan. Kenapa pusing? Kenapa pusing kalian? Enggak, saya nggak pusing Pak, saya senang kok, bahagia Pak. Jadi bingung kalian? Enggak, saya nggak. Yang bingung itu Anda loh, Tuhannya Yahudi, agamanya, tapi kalian Kristen gimana? Yang bingung itu kalian loh. Kan udah kubilang udah mekar kami. Ada pemekaran berarti ya? Yang memekarkan ini siapa Pak? Yang memekarkan ini? Hah? Kalau daerah kan yang memekarkan daerah itu kan biasanya bupati atau gubernur atau presiden gitu ya. Nah kalau ini siapa yang memekarkan nih? Itu murid-muridnya. Oh, murid-muridnya melakukan pemekaran gitu ya Pak ya? Iya, murid-muridnya. Oh, oke. Yang nyuruh siapa Pak? Hah? Yang nyuruhnya siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Bingung ya Pak ya? Bang Andi masuk, Bang Andi. Saya mau asar dulu Bang Andi, gantian. Guru Nda udah monitor Bang Guru Nda. Saya takut setruk. Gitu. Udah, saya mau sholat dulu. Tunggu dulu Bang, jangan dulu keluar. Itu Banyu mah udah ada Banyu mah. Tapi Ya Bang Andi, saya izin asar dulu Bang Andi. Iya, tapi pasti mau bayarnya orangnya jujur, jadi bagus cara diskusinya gitu. Semua yang dia sampaikan sesuai dengan imannya kan gitu. Ya betul ya, pasti mau ya. Iya, sesuai dengan iman kami, imanku gitu. Jadi kita di sini nggak berdebat, tapi sharing gitu ya. Iya, sharing-sharing kita. Iya. Kan seperti apa itu kepercayaan itu, warna-warni kan banyak. Sekarang ini kan Yesus sudah tidak ada di bumi ya Pak ya. Iya, nggak ada lagi, nggak bisa Sekarang kita lihat lagi. Tapi Yohanes di Pulau Patmos bisa melihat dia Pak.
Bagaimana? Dulu ada Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia bisa melihat Yesus. Dia lihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, Gitu. memang karena kepercayaannya itulah berbeda-beda sama kita gitu. Menurut Anda Yesus itu naik ke surga bersama fisiknya atau hanya rohnya saja, Pak? Bersama fisiknya lah. Berarti Yesus Menurut di kami karena udah bangkit dari kubur gitu. berarti Yesus di surga itu tetap berbentuk manusia gitu ya, Pak ya? Apa? Tetap dia manusia, Pak, di surga. Manusia tapi udah dicucikan, udah mulia gitu. Ya tetap dia manusia, Pak, anaknya Maria toh. Iya tapi udah dimuliakan Bapak itu. Ya memang harus dimuliakan, Pak. Dia kan nabi mulia, Pak. Iya, kita kan belum dimuliakan kita. Beda status kita, Pak, dengan nabi, Pak. Beda, kita orang biasa. Iya, Pak. makanya aku bilang beda. Jadi yang Anda sembah sekarang yang Yesusnya atau Bapaknya Yesus? Bapak lah, Bapak di surga gitu. Berarti Yesus juga menyembah gitu, Pak ya? Iya. Ini pintar di sini dia, Yesus menyembah, berarti dia setuju dengan Edis. Bapak pernah dengar Edis, Pak? Iya sering di apa ini semua udah kulihat. Pendapat Anda mengenai Edis gimana, Pak? Memang mirip pendapatnya dengan saya gitu. Jadi Anda juga setuju kalau penyaliban itu karya iblis? Iya, memang karya iblis tapi udah dinubuatkan Bapak di surga dulu. Oh, Bapak menubuatkan, terus iblis Iya. yang laksanakan. Iya gitu. Jadi Pemahaman saya. oh di sini ada kerjasama Bapak dengan iblis gitu? Bukannya kerjasama. Karena Allah itu memakai iblis menyalibkan. Ya iya kerjasama namanya itu, Pak. Bapak membiarkan iblis menyalib Yesus kan gitu? Karena dosa-dosa kita. Jadi dosa Anda tertebus dengan jasa iblis gitu ya? Bukannya jasa iblis. Loh ya iblis berjasa loh, Pak. Kalau bukan nggak ada iblis, Bapak gimana? Dosanya nggak ditebus karena Yesus nggak mati. Karena iblis itu tidak tahu dia itu anak Bapa. Yang jelas di sini iblis banyak andilnya, Pak. Karena dia yang mengeksekusi gitu, Pak. Kan mula-mula kan Yudas menjual Yesus gitu. Oh, dijual kemana, Pak? Kayak apa itulah tentara Romawi itu gitu. Berarti Yudas kurang ajar ya, Pak? Hah? Yudas kurang ajar, pengkhianat. Iya, pengkhianat gitu. Tapi kalau Yudas enggak berkhianat, ya Yesus nggak disalib, Pak. Kan udah ku bilang tadi, udah dinubuatkan, udah dipakai Allah itu Yudas gitu. Oh, jadi Bapak di surga memakai Yudas untuk mengkhianati Yesus gitu ya? Iya, supaya tergenapi yang dikatakan itu, dikatakan Bapak itu. Ya. Jadi Yesus memang harus mati supaya dosa Bapak ditebus gitu. Iya, makanya tergenapi semua maksud Bapak itu tujuannya. Jadi Bapak hari ini nggak punya dosa dong, udah ditebus oleh Yesus. Iya, selagi kita masih hidup terus melakukan kesalahan. Loh berarti Bapak hari ini punya dosa, belum ditebus oleh Yesus? Iya, punya dosa lah aku. Tapi kalau kami atau aku berdoa, kami percaya ditebus dosa kami itu.
Besoknya Jadi nggak- besoknya lagi berdosa gitu selagi manusia masih hidup. Jadi nggak otomatis ditebus oleh Yesus dosa Anda itu. Kalau sekarang melakukan dosa, nggak otomatis tertebus gitu Pak. Iya, enggak selama-lamanya ya tertebus lah. Besoknya kan berbuat dosa lagi gitu. Enggak ada yang sempurna manusia ini gitu. Contoh misalnya Pak, mohon maaf ya, Anda berdosa nih misalnya maling apa ya, nyolong mangga lah yang paling ringan gitu ya. Itu kan dosa Iya. kalau nyolong Pak. Dia berdosa lah kalau mencuri mangga gitu. Ya, itu nggak ditebus oleh Yesus. Kalau kita kan berdoa mengakui kesalahan kita, tapi kita berdoa sama Bapa biar jangan kita ulangi lagi. Tapi manusia ini kan bersifat salah, berdosa lagi besoknya gitu. Jadi setiap berdosa langsung ditebus oleh Yesus gitu ya. Kalau kita meminta, Oh jadi masih berusaha, nggak otomatis ya Pak ya? iya berusaha lah. Oh berusaha. Ya, apa gunanya Yesus mati kalau masih usaha Pak? Huh? Apa Pak? Apa gunanya Yesus mati kalau masih berusaha? Supaya disalib itu supaya kita apa? Oh, Wih, sebentar. Kamu jangan tarik, minta aja pertemanan. Gua nggak bisa ditarik. Ini yang dibawa nih. apa Bang? Request aja, request. Multi. Enggak Mbak, yang dibawa ada yang mau naik. Oh, Jadi Bapak ini punya dosa hari ini atau enggak Pak? punya dosa lah. Apa gunanya Yesus mati Pak? Gini kan Pak, kita berdoa untuk menebus dosa kita. Kalau begitu Yesus nggak usah mati Pak, berdoa aja, ngapain dimatiin? Itu sebuah pengajaran itu, sebuah pengorbanan. Umpamanya seperti pengajaran supaya kita bisa melakukan seperti yang diajarkan Yesus itu. Ya udahlah Pak, ada tamu baru naik. Bang Juma udah Iya, siap? iya. Kali gantian dulu bicara. Iya Pak. Bang Juma udah balik belum? Silakan perisai. Ada yang mau disampaikan, minta naik. Perisai minta naik, silakan. Bang Juma udah balik teman-teman. Nanti kalau sama Pak Simamora, nanti kalau sama Bang Juma nanti on cam ya Pak ya. Apa Pak? Nanti Bapak buka kamera nanti kalau sama Bang Juma. Iya semalam kami udah jumpa sama Bang Juma semalam. Nah ini jumpa lagi nih Pak. Mungkin ada ya, topik baru, hal baru gitu ya. Iya. Yang baru naik silakan sebelum kita pada turun. Bang Juma berdua di atas, silakan. Bro, yang baru naik perisai sama ini berdua nih. Duh. Apa sih minta lagi baru diem. Pilos. Gua turunin. Ini yang kau minta naik terus tapi kau nggak request, gua nggak lihat. Oke, teman-teman semuanya, kita akan turun sebentar lagi. Bang Juma akan diskusi kembali. Masih ada waktu 1 jam waktu Indonesia Tengah. Jam 5. 1 jam ke depan insya Allah maghrib. Oke. Ya, makasih Bang, makasih. Pak Simamora, Apa Bang? usia berapa sekarang Pak? Saya udah 50 Pak. Berapa usia Bapak? Aku udah 55 Pak. Oh Bapak lah, lebih senior dari saya lah. Kurang lebih sama ya Pak ya. Iya 55. Di Medan Kota apa di Nias Pak? Aku di Sumatera Utara Pak, Humbang Hasundutan. Oke. Jadi Bapak tadi mengatakan ya, Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan itu Bapak. Gitu.
Iya. Ya. Cuman cerminan itu cerminan gitu. Wujudnya menjadi wujud manusia gitu. Oke. Bang Juma Kan silakan. Bang Juma silakan. Oke. Diambil alih, Dinda, saya dibawa lagi. Pak Simamora ini mau diskusi, silakan. Ya. Selamat sore Bang Juma. Selamat sore Bang. Selamat sore. Ya. Sore juga. Boleh buka kameranya Abang. Silakan. Iya kan semalam udah buka kamera saya Bang. Enggak sekarang, bukan semalam. Sekarang Bang, sekarang. Silakan. Harus buka kamera gitu. Iya, betul. Ini apa di rumah aku ini belum agak gelak-gelak gitu. Agak gelak-gelak di sini Pak, mau turun hujan. Agak Iya, gelak silakan, gitu Bang. Enggak apa-apa. Agak gelak di sini Bang, agak gelak karena Iya, enggak apa-apa Abang, enggak apa-apa, silakan. tunggu ya. Oke. Ya, gini gelak-gelak di sini Bang. Gelap kan? Enggak, terang kok, terang. Bagus kok. Iya, agak ke apa agak ke depan sekarang. Di sini pedesaan di sini Bang. Iya, sama di sini juga. Aku malah di atas gunung. Masa di atas gunung? Iya. Jadi gimana? Apa yang kita bahas sekarang Bang? Apa kita diskusikan? Terkait dengan agama Kristen tidak bisa berdiri tanpa kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama. Itu kenapa bisa begitu Bang? Kan Kristen dengan Yahudi dua kelompok, dua komunitas agama yang berbeda. Iya, agama Yahudi nggak mempercayai udah datang Mesias gitu kan? Bukan, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen gitu maksudnya? Itu kan melalui apanya itu murid-muridnya dulu gitu, murid-murid Yesus itu. Murid Yesus tidak pernah Karena mengajarkan murid-muridnya Taurat. sampailah Murid Yesus tidak pernah mengajarkan Taurat ke bangsa asing. Ya. Hello everybody. Halo. How are you, bro? Dari mana, Mas? Do you speak English? Okay. I'm here. Okay. I'm stay here. Okay. Iya. Iya, itu murid Yesus itu tidak pernah murid Yesus tidak pernah menggunakan Taurat untuk diajarkan kepada bangsa lain. Kenapa Bang? Kenapa enggak sampai ke bangsa lain gitu? Iya, murid Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tidak pernah mengajarkan Taurat kepada bangsa. Kan ada tertulis, jadikanlah muridku.
Iya, tapi kan tidak diajarkan tentang semua Taurat, silakan aja. kepada bangsa-bangsa kan dikatakan. Tapi kan tidak ada perintah jadikanlah Taurat Apa, sebagai Bang? kitab seluruh bangsa-bangsa kan Macet-macet. gitu. Kenapa Ada nggak yang macet? berisi sih? Aku cari yang Iya, jadi walah. kan gitu dikatakan. Ada nggak yang Kenapa? punya Mas Riko? Nggak sampai ke Indonesia. Halo, semangat sore Saudara Apa, Bang? Faisal. Pusing saya dengar kau. Halo, selamat sore. Halo. Pusing saya, nggak tahu ngomong apa sama dia. Yang nyambung, nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya, teman-teman ya. Gak nyambung tadi Bapak itu. Cuman modal PD aja. Halo, selamat sore. Semangat sore. Assalamualaikum. Halo. Aja nanya Bang Zuma. Aja nanya. salah. Aja naya tuli murampe. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Semangat sore. Halo. Ada onde-onde kah? Mana ini oten-oten semuanya? Silakan ajukan permintaan teman-teman non-muslim. Masih tema yang kita bahas ini terkait dengan kitab. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa ada di agama saudara? Itu penting untuk saudara-saudara kami Kristen jelaskan kepada kami gitu. Kenapa ada kitab itu di agama Anda? Itu kitab kan hanya untuk kaum Israel saja. Adakah di antara kalian yang bisa menjawab kenapa kitab agama Yahudi ada di Kristen tetapi ada untuk ditiadakan hukumnya? Dipakai aja tapi hukum yang ada di dalamnya semuanya kelihatannya dilanggar deh. Jadi untuk apa? Untuk apa kitab itu ada di agama Anda sementara itu jelas tidak digunakan secara sesuai dengan isinya gitu. Ya kan? Di dalamnya jangan ada ilah lain. Kalian malah mengilahkan oknum lain. Di dalamnya jangan makan babi. Kalian malah makan babi. Kuduskanlah hari Sabat. Kalian malah hari Minggu. Wajibkan bersunat. Kalian malah melarang bersunat. Nah, kenapa mutiara dan barang kudus ini malah kok dipijak-pijak gitu? Apa korelasinya kira-kira? Kitab Tauratnya Nabi Musa ada di agama Anda, tapi kok malah diinjek-injek gitu? Maksudnya apa gitu? Ada nggak yang bisa jawab? Karena dari semalam bahkan dari tadi pun tak ada yang sanggup untuk menjawab. Ada sih yang naik, cuman ngeyel doang, nggak nyambung itu. Yang kita pertanyakan itu kenapa bisa, legalitasnya dari mana, pengesahan penggunaannya itu di mana. Kalau Al-Quran kan jelas tuh, Al-Quran litubayyina linnas kaffatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi legalitasnya jelas, Al-Quran menjelaskan dirinya. Nabi Muhammad
menguraikan dirinya. Allah menjelaskan kemudian perintahnya. Jadi saling terikat semuanya bahwa Al-Quran diwahyukan untuk seluruh alam semesta. Begitu juga Taurat. Taurat memiliki fungsi yang jelas untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Gitu, jelas tuh. Lalu kenapa ada bukan Bani Israel menggunakan terjemahan kitab Taurat itu? Itu loh yang jadi pertanyaan. Iya kan? Nah, ada nggak di antara kalian sanggup menjawabnya? Nggak ada. Artinya, ya boleh dibilang Anda terlanjur Kristen doang, tanpa Anda memahami bahwa ternyata di agama Anda menggunakan terjemahan kitab agama lain tanpa legalitas, alias boleh dibilang ilegal. Gitu mungkin. Ya karena kitab itu hanya untuk Bani Israel, Shema Israel. Kan begitu. Tidak pernah Shema Romawi, Shema Batak, Shema Bugis, Makassar. Nggak ada. Yang disuruh hanya orang Israel doang. Ya, jadi gimana dong? Apakah ini penggenapan dari Kejadian 49 nomor 27? Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Dan memang tadi ya ada yang mengakui. Kita semua menjadi saksi, mudah-mudahan ada yang bikin piti bahwa terjemahan Taurat itu dirampok dari Yahudi untuk dibagi-bagikan katanya. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi kalau kitabnya Yahudi dirampok, menurut teman kita Kristen tadi dirampok supaya dibagi-bagikan kepada bangsa lain agar bangsa lain juga bisa selamat. Dia mengibaratkan Yahudi itu, Israel itu seperti orang kaya, lalu mereka seperti perampok orang kaya, lalu membagi-bagikan kepada si miskin hasil rampasan itu. Berarti betul, berarti benar. Kejadian 49 nomor 27 itu digenapi oleh agama Kristen, di mana di sana yang dimaksud keturunan Benyamin seperti serigala adalah Paulus. Dan Paulus memang mengaku sendiri kalau dia adalah keturunan Benyamin di Filipi 3 nomor 5. Artinya kalau sampai itu benar, ya Kristen sadar diri dong. Sadar diri dong. Dari sekarang sadar diri dong. Ternyata kalau berdasarkan pengakuan teman kita tadi, ya Kristen ini berdiri di atas hasil curian kitab agama lain. Hasil rampokan kata kawan kita tadi. Wah, kalau itu sampai betul, wah. 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 Seperti yang saya biasa kasihkan analogi, terjemahan Al-Quran diambil oleh orang di luar Islam, lalu terjemahan Al-Quran ini dijadikan sebagai kitab suci oleh agama baru, agama lain, agama asing di luar Islam. Wah, berarti sama dong posisinya dengan kalian. Bah, gimana ini teman-teman? Ya dende, gimana dong? Jadi ada yang mengambil terjemahan Al-Quran, lalu terjemahan Al-Quran ini dipakai untuk bikin agama baru. Ya, mati meja. Wih, masolang generasi. Karena yang terjadi sekarang itu begitu. Kitabnya agama Yahudi diambil, lalu bikin agama baru. Waduh, kacau ini teman-teman. Kacau ini, kacau. Semoga aja teman-teman bisa sadar segera untuk kembali kepada peraduan. Wah, bahaya. Shalom, selamat sore, puji Tuhan, puji syukur. Shalom. Pakai kitab curian. Memuji Tuhan pakai kitab curian gitu.
Saya ini Gimana mau itu ditanya. Abigail? Saya ini mau ditanya. Abigail, ternyata menurut pengakuan teman kita Kristen tadi, ternyata terjemahan Torah itu dirampok baru dikasih ke Kristen. Gimana menurut saudara itu? Ada betulnya, tapi ada juga salahnya. Betulnya di mana? Ya, ketika kamu sudah menerima Tuhan Yesus. Mama, bagaimana saya mau terima? Nah, saya bukan orang gila. Hanya orang gila yang begitu. Halo saudara Bulgari. Halo. Halo. Dari Kristen bang. Nih, bang. Udah bisa onken bang, Muslim turunin saja. Bang, semua kita berdoa aja, semua saling tanya. Kita berdoa aja saling tanya. Apa yang kau tanyakan kepada saya ini mau ditanya. Saya ini mau ditanya. Kenapa ada kitab Taurat di agamamu? Ya itu kan kitabnya Tuhan Yesus, kitab lamanya Tuhan Yesus. Iya, kan saya tidak tanya Yesus, yang saya tanya agamamu. Saya tidak tanya Yesus. Yesus kan memang orang Yahudi, itu haknya memang, kitabnya memang itu. Maka sekarang saya tanya ke kamu. Mereka kan terima ajaran Yesus. Ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan Taurat ke bangsa asing. Ayo. Iya. Iya dong. Di mana Yesus mengajarkan Taurat ke bangsa asing? Ayo. Masolang generasi. Halo Pangeran Cinta, Katolik Protestan abang. Protestan, Kristen. Oke, sip. Mungkin bisa bantu, bisa menjelaskan kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agama Anda gitu loh. Mana dia nggak paham, Bang. Dia tuh nggak punya otak. Waduh, masa kawan dibilang nggak punya otak? Jangan gitulah. Kitab Yahudi. Iya, kenapa kitab Yahudi ada di agama non-Yahudi alias Kristen? Ya, itu kan kalau kita mau tahu sejarahnya Alkitab itu harus ada sejarahnya, dari mana asal usulnya, ya. Itulah yang saya tanya. Bagaimana ceritanya kok bisa kitabnya agama Yahudi ada di agama asing, yaitu Kristen? Ya, karena itu kan begini pandangannya, Pak. Kristen itu ya muncul di Perjanjian Baru. Ya. Sejarahnya itu ada di bangsa Yahudi. Jadi kalau kita mau belajar dari kebenaran, harus ada sejarahnya, gitu loh. Di internal Yahudi, sejarah Kristen hanya ada di dalam kitab Talmud. Mengenaskan kalau dibaca itu Talmudnya. Sekarang kasih aja kalau tahu jawabannya kenapa bisa kitab Yahudi ada di Kristen, sementara Yahudi dan Kristen itu dua agama yang berbeda gitu loh. Ya, karena Yahudi itu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Ya, tapi apa hubungannya dengan kitab Taurat? Kenapa ada di Kristen gitu loh? Ya itu kan, aduh Bapak, kalau Bapak mengerti ya, Kristen itu di Perjanjian Baru ya, dia itu meluruskan pandangan tentang kekristenan. Nah, Taurat itu adalah ketetapan dari Tuhan sendiri. Yaitu untuk bangsa Yahudi. Makanya muncul pertanyaan kenapa ada di Kristen, Bang? Makanya Yesus itu datang untuk seluruh bangsa. Ya, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Ya, jadi Yesus itu datang untuk seluruh dunia, seluruh bangsa. Tauratnya apakah untuk seluruh bangsa? Ya, Taurat, ya, karena itu adalah ketetapan Tuhan. Nah,
kenapa ada di Kristen? Karena Kristen belajar dari sejarahnya. Sejarahnya ada di bangsa Yahudi. Kok bisa Kristen ada di bangsa Yahudi sejarahnya? Iya. Kristen itu agama sekte asing. Sekte asing yang membatalkan firman Tuhan. Enggak lah. Dari mana bisa membatalkan firman Tuhan? Taurat itu masih berlaku? Masih. Apa yang Anda lakukan dari Taurat? Ya, yang saya lakukan dari Taurat adalah bagaimana cara saya menjalani kehidupan ini. Alamak, di mana Taurat membahas tentang kekristenan? Di mana Taurat itu sudah relevan dengan agama Kristen itu di mana? Bapak ya, Tuhan datang, Yesus datang bukan untuk membawa agama ya, tapi membawa ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu ya seperti apa? Menyembah dirinya, makan babi. Bukan itu. Tidak bersunat. Jadi Bukan apa? Jalan benar. Jalan benar itu apa? Yang ditunjukkan Yesus, menyembah dirinya. Bukan begitu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu yang mana? Oh, itulah sesuai dengan perkataannya. Ya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika ada seseorang jalan yang mana yang Yesus tunjukkan? Yahudi atau Kristen yang ditunjukkan Yesus? Menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Kristen? Sudah saya jelaskan bahwa Yesus itu datang ya bukan untuk membawa agama. Ya, dia jadi Kristen ini siapa yang bawa? Jadi Kristen ini yang bawa siapa? Itu kan manusia ya yang buat agama, itu aturan dari manusia. Jadi Kristen ini agama buatan manusia gitu. Agamanya. Halo saudara. Bukan ajarannya, siapa ini? Agamanya. Iya. Kenapa kitab Taurat ada di Kristen? Itu sih yang nggak terjawab. Kan sudah saya kasih tahu kalau Bapak memang berpikir mendalam ya. Apa yang Anda kasih tahu? Saya kan nanya kenapa Taurat ada di agama Kristen. Jawabannya apa? Ya karena itu adalah hukum Tuhan. Sekarang saya tanya, ada tidak di Al-Quran hukum Tuhan? Hukum ya, Taurat. Al-Quran. Hukum ada Taurat gak? di Al-Quran. Di Al-Quran itu untuk Bani Israel, Pak. Taurat itu untuk Bani Israel. Nah, untuk Bani Israel pula. Ya, kamu itu berdasarkan pemikiran kamu lah kalau gitu. Oke. Coba tunjukkan di Taurat kalau Taurat itu untuk Bani Adam, untuk seluruh manusia, di mana tertulis? Enggak ada. Kalau yang secara ada. Yang enggak ada. Secara jelas Alkitab tidak menuliskan, tapi kesimpulannya enggak kan ada. Tapi ada tertulis kalau Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu punya Bani Yakub itu, Bani Israel. Bukan punya Kristen, Taurat itu. ya, tapi kan Taurat itu harus dilakukan sebagai pedoman hidup. Nah, dilakukan oleh siapa? Ya, ketetapan untuk siapa? Untuk semua manusia lah. Di mana dalilnya Taurat untuk seluruh manusia? Nangis. Mana dalilnya? Mana dalilnya Taurat untuk seluruh manusia? Itu kan sesuai dengan pengertian kita. Tidak. Asumsi berarti. Halo saudara Wahyu. Semangat siang menjelang sore. Saudara Wahyu. Halo. Nggak ada. Cuman ambil kitabnya orang.
tempel-tempelin, habis itu nggak dipakai, cuman dijadikan aksesoris lalu diinjak-injak gitu. Yesus melarang memberikan Taurat itu ke bangsa asing. Siapa Jangan bilang? kok Yesus Mana? Matius 7 nomor 6. Jangan kau memberikan barang kudus, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Barang itu kudus kan yang dimaksud itu Taurat. kamu semua bangsa dari mana ada unsurnya? Itu penjelasannya ya, pendapat saya itu jangan memberikan barang berharga kepada babi itu. Jangan membuang pengetahuanmu ya. Jangan membuang pengetahuanmu, jangan itu nasihat Yesus kepada orang Yahudi agar tidak memberikan Taurat kepada anjing non-Yahudi. Tidak begitu. Lalu apa kalau tidak begitu? Itu jelas itu. Kalian tidak dianggap, kalian dianggap anjing sama Yesus. Tidak begitu. Gitu, Apa yang bilang dianggap anjing? Buktinya saya kalau berdoa selalu dijawab. Ya, Anda. Tapi kan Yesus tidak. Di mana Yesus pernah mengajarkan orang di luar Yahudi berdoa? Aduh, sakit. Yesus tak pernah ngajar. Kamu tidak memahami mengapa? Yesus tidak pernah mengajarkan berdoa. Saya tanyakan dulu ya. Saya tanya, pernah Yesus mengajarkan berdoa? Kepada muridnya orang Yahudi doang. Ada di Alkitab, tapi kita nih. Iya, itu Bible kan Yesus tidak kenal. Bible Anda itu Yesus tidak tahu apa itu isinya. Yesus tidak tahu menahu itu Bible. Parah nih kalian. Bahkan Yesus tidak tahu kalau ada nanti yang mengambil barang kudus itu. Karena Yesus sudah melarang muridnya mengajarkan muridnya jangan kasih ke babi dan anjing gitu. Ya, kami kan bukan babi dan anjing, kami manusia. Alangkah kejamnya jika Yesus menyebut itu. Ya. Yesus menyebut di luar bangsa Israel yang ada di sekelilingnya saat itu dengan sebutan anjing gitu. Enggak lah, bukan begitu. Begitu abang. Bukan begitu. Halo saudara Gloria, semangat sore. Halo. Halo Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Katolik bang. Halo. Jadi gitu Bruce Lee. Jadi tidak ada perintah Yesus mengajarkan Taurat ke bangsa lain. Tidak ada perintah Musa mengajarkan Taurat ke bangsa lain. Tidak ada tertulis Taurat juga untuk bangsa lain. Tapi kalian kenapa menggunakan? Karena diberikan oleh serigala berbulu domba. Namanya Paulus. Itulah yang membagi-bagikan setelah Yesus melarang muridnya yang asli jangan berikan. Dia sebagai serigala nyamar-nyamar murid, dialah yang membagikan Torah itu kepada bangsa lain. Begitu Bang Bruce. Paham ya? Paham. Iya, bagus. Syukur. Ini Bruce Lee latihan apa? Kungfu. Mana ada kungfu? Gak ada. Jadi apa? Silat. Gak ada. Gak ada apa-apa. Tari balet. Gak. Nari latar di gereja. Gak ada. Saya cuma melayani di gereja. Oh, melayani di gereja. Berarti pendeta dong. Bukan. Lebih tepatnya saya hamba Tuhan. Bukan pendeta. Hamba Tuhan. Kok melayani kalau hamba Tuhan? Ya, saya bukan melayani manusia, saya melayani Tuhan. Oh. Nah, kalian
Begitu aja kalian masih bingung layani itu apa. Tapi kan kalian bukan hamba Tuhan lagi, kok bisa layani Tuhan? Siapa yang bilang saya bukan hamba Tuhan? Paulus. Ya Paulus itu Paulus saja, jangan samakan dengan saya. Kan agama Anda yang dirikan Paulus, kok jadi lupa? Gimana sih abang ini ah? Paulus. Lalu siapa? Lalu siapa? Hah? Bukan, kalau agama itu ya mungkin manusia ya, tapi kalau dari hati tetap saja yang saya pelajari itu tetap ke Kristen, inti dan tujuannya dari Ya, kehidupan. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Musa nggak pernah juga. Tuhan langit bumi tidak pernah juga mengajarkan Kristen. Kamu harus ngerti begini loh Pak, satu hal. Yesus itu datang ya bukan untuk membawa agama, tapi Lalu dia bawa apa? untuk membawa jalan kebenaran. Kalau kamu mau jalan kebenarannya, kamu harus kenal Yesus lah dengan sungguh-sungguh. Oh, kita kenal Yesus lu. Lu kenal Yesus, gue juga kenal Yesus. Yesus ya harus dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Dia bisa dikatakan utusan sebagai manusia. Dia Berarti Anda tidak berarti Anda tidak mengenal Yesus kalau begitu. Bisa juga kalau di surga sudah diangkat nih, dia berada di belah kanan Allah Bang. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Itu Anda katakan tadi. Bisa jadi Tuhan, bisa jadi manusia, bisa. Anda tidak kenal Yesus. Yesus itu menurut dia. Makanya kamu harus ngerti sejarah di Alkitab. Bapak. Loh, kan Yesus sendiri yang ngajar. Ngapain ke sejarah lagi? Dia itu datang ya ke dunia untuk bangsa Israel, bukan untuk itu tahu. kepada bangsa Israel ya sejarahnya. Nah, dia menjadi contoh di dunia ini ya, dari dia hidup ke dalam dunia ini. Sesudah dia disalibkan, diangkat ke surga, dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu dia di sebelah kanan Bapa itu sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai pemerintah di surga ya. Kalau dia pemerintah. Sebagai pemerintah. Apa PNS? Tujuan PNS. kamu jauh, hanya sampai level kamu berpikir hanya sampai di dunia ini. Iya, saya kan tanya, Yesus di atas itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Anda bilang pemerintah itu banyak. Kalau dia desa. sudah di atas, kalau dia sudah di atas, disebut dia adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Dia menang. Berarti ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan duduk. Makanya kamu harus tahu dia satu Tadi zat. dibilang duduk di sebelah kanan Bapak. Dia satu zat dengan Allah itu sendiri. Ya. Inilah kenapa Kristen itu disebut penyesat. Sebelum Abraham ada. Itulah kenapa kalian disebut dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Karena Anda menganggap makhluk asing yang keluar dari kubur itu satu zat dengan Tuhan pencipta langit bumi. itu alasannya. Karena makhluk kuburan Anda anggap satu hakikat dengan Tuhan langit bumi. Parah itu Bang, parah. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Kau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang jadi pengikutmu. Setelah jadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kau Farisi. Nah, makanya kenapa Yesus menyebut Kristen itu dua kali lebih jahat daripada orang Farisi?
Karena itu tadi, makhluk kuburan disetarakan dengan Tuhan langit bumi. Yesus itu, kalau Anda maksud anak Maria, itu tidak pernah setara. Tidak pernah Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Bapaknya, dengan Tuhannya. Yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan itu iblis. Maka yang Anda katakan duduk di sebelah kanan Bapa itu yang Anda maksud itu adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan lalu memakai nama Yesus, tapi isi dalamnya iblis. Casingnya Yesus, isi dalamnya iblis. Begitu, Bruce Lee. Dengar nggak? Tidak begitu pemahaman kamu hanya sampai ke dunia ini, Bapak. Kamu belum bisa, pemahamannya belum mendalam. Kamu hanya melihat bisa kayak gitu? luar saja. Ya, loh, saya katakan. Yesus Anda lihat dari mananya sampai dia bisa duduk sebagai sehakikat dengan Tuhan langit bumi? Dari apanya Anda lihat? Ya, gini loh. Dia sebagai ini pasti dua kali lebih jahat pasti nih. Di surga ya. Dia Kalau sebagai pemerintah berarti ada menteri, ada bupati, ada gubernur. Yesus sebagai apa di situ? Camat, RT, RW. Dia pemerintah atas kerajaan surga itu sendiri. Ya, kamu ada bupati, ya, ada gubernur dan sebagainya, itu mungkin melambangkan sebagai malaikat, ya. Oh, Yesus sebagai apa? Yesus ini sebagai ketua istilahnya, ya. Ketua mahasiswa yang datang ke Wapres. Kamu nyambungnya kemana-mana nih kalau orang ngomong. Iya, ketua apa? Ketua kelas kah? Ketua BEM kah? Apa? Pemerintah di dalam kerajaan surga. Dia yang merestui apakah kamu layak masuk surga atau tidak. Artinya dia Tuhan kalau dia sendiri yang memerintah. Padahal Yesus mengatakan tentang siapa yang ada di surga, siapa yang ada di kiriku, kananku, aku tidak berhak menentukan. Itu adalah kepunyaan Bapa. Bapa lah yang berhak menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu kata Yesus. Begini ngarang-ngarang. Ya, itu selagi dia ada di dunia ya. Kalau dia terus kenapa Anda ngarang-ngarang? Itu kan selagi dia ada di dunia. Saya kenapa Anda lebih tahu? Kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Bukan tahu, sesuai dengan hati saya dan pengalaman saya. Oh, itulah yang dimaksud 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Ya iyalah, orang Farisi mana yang pernah mengajarkan Yesus itu sehakikat dengan Elohim? Ayo, orang Farisi mana? Paulus tidak. Sejahat-jahatnya Paulus, kalian lebih jahat. Di mana Paulus mengajarkan kalau Yesus itu satu-sat dengan Bapa? Di mana? Ayo. Bruce Lee. Ada gimana ya ayatnya ya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, barang siapa tidak percaya kepadaku, Bapa itu adalah kudus. Barang siapa nanti itu saya lihat saya lupa, saya tidak mau nih menambah. Roh Kudus nggak ada. Kitab. Roh Kudusmu nggak ada berarti Bang, kalau kamu lupa. Roh Kudus itu membimbing manusia untuk mengenal dan mengingat perkataan Yesus gitu. Ya, sekali lagi. Ya, saya ingat, tapi sekarang saya lupa. Nggak ada yang lain Bang, daripada saya ngomong sendiri. Minum Pertalite. Minum Pertalite itu. Nggak ada yang lain. Ya Bang. Sadarlah Bang. Sadarlah. Yesus itu mengatakan bahwa orang Kristen ini pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dari Farisi.
Farisi itu Paulus, pengikut Paulus itu kalian Kristen. Kata Yesus, pengikut Paulus 2 kali lebih jahat. Dan pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Gimana coba? Matius 23. Matius 23 nomor 15. Ininya gimana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, orang Farisi mana? Orang Farisi mana yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan kalau bukan Paulus? Ada. Kan pendapatmu ya Paulus. Makanya saya tanya, itu pendapat saya. Sekarang pendapat abang, orang Farisi yang menjelajahi daratannya, berangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, itu siapa? Kalau bukan Paulus. Tidak tahu, ya saya kalau saya tahu ya, sesuai dengan pendapat saya, orang Farisi itu adalah orang yang ahli Taurat. Paulus lah itu. Tak lain lagi, Paulus lah itu. Siapa lagi yang mentobatkan orang Roma, orang Yunani menjadi pengikut agamanya yang disebut Kristen? Itu siapa kalau bukan Paulus? Pengikut Paulus 2 kali lebih jahat. Mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Nah, sejahat-jahatnya Paulus, pengikutnya jauh lebih jahat. Paulus tidak pernah mengajarkan Yesus itu sehakikat dengan Bapa Elohim. Tapi pengikut Paulus berani mengatakan Yesus itu satu zat dengan Elohim. Coba, gila nggak itu? Sadarilah itu, Bang. Kalian pengikut orang Farisi yang kalian ikuti itu Paulus. Kata Yesus nih, Yesus yang mengatakan, dan kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Aku hanya membantu abang ini untuk sehat. Ya, boleh enggak percaya? Tapi tunjukkan orang Farisi mana yang mentobatkan orang asing untuk menjadi pengikutnya sebagai ahli Torah. Ada. Cuman Paulus, Bang. Nggak ada yang lain. Ada nggak orang Yahudi yang mendirikan agama selain Kristen di luar Yahudi? Ada nggak? Kan nggak ada. Dan pengikut ahli Torah orang Farisi ini, itu dikatakan oleh Yesus orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Mana ada orang Farisi bikin agama lain selain Kristen? Nggak ada. Coba renungkan aja, pikirkan aja. Mau jadi orang neraka, ya ikuti orang Farisi. Simple loh itu. Ya. Jadi gimana kesimpulannya? Apa kita mau bertukar pendapat dan beradu argumen? Kan sudah dari tadi kita tukar pendapat, tapi abang ini tidak ada sedikit pun argumen yang didukung oleh dalil. Cuman menurut abang. Lah, Yesus disuruh tidur. Padahal Yesus punya pengajaran. Kenapa nggak pakai pengajaran Yesus? Ya, menurut saya. Itu kan pengajaran Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa yang tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau ia tidak melalui aku. Ya, benar. Betul itu. Betul. Nah, sekarang sebagai jalan, sebagai kebenaran dan hidup, Yesus berkata, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sebagai jalan, apakah di situ Yesus
mengajarkan agar kita mengikuti agama orang Farisi, mengikuti ajaran orang Farisi, atau kita hindari? Ayo, dihindari atau kita ikuti Farisi ini? Yang di Alkitab itu tidak semuanya ajaran Paulus. Ajaran Paulus itu cuma ada beberapa ya, yang kitab asli menuhankan, hanya sampai Yohanes. Yohanes itu adalah murid terakhir ya. Kalau menuhankan Yesus, Paulus itu mengajarkan Tritunggal, itu memang ya diajarkan Paulus, memang itulah yang membuat manusia bingung sebenarnya. Menuhankan Yesus, menjadikan Yesus sehakikat dengan Tuhan Elohim, itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Paulus itu. Nah, makanya Bang, terus kenapa Anda mengikutinya? Ya, saya mengikutilah karena saya merasa di Alkitab adalah jalan Yesus. Ya, saya jalan Yesus itu, salah satu jalan Yesus itu adalah pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Itu salah satu jalan yang Yesus ajarkan. Tidak begitu. Baca Matius 23 nomor 15. Kita ini hidup ya dipimpin oleh akal. Tapi ada juga hati nurani. Akal budi di dalam diri kita. Dari apa yang kita pelajari, dari kitab-kitab yang kita pelajari, itu akal budi yang bekerja membedakannya. Iya. Iya. Sekarang Yesus jalan kan? Yesus itu jalan kan? Iya, benar. Nah, sebagai jalan dia mengajar. Dia mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Sekarang Anda pengikut orang Farisi. Tidak. Kenapa Anda mau ke neraka? Loh, siapa yang bilang? Kalau tidak, sekarang begini, adakah Yesus mengajar keluar sampai ke Roma? Tidak. Nah, lalu siapa yang sampai ke Roma? Mengajarkan Katolik, Katolik nanti pecah menjadi Protestan, Protestan pecah lagi menjadi pecahan-pecahan kecil. Siapa yang ke Roma? Bukan Yesus, tapi Paulus. Nah, Paulus. Dari sanalah Anda punya agama, berarti Anda pengikut Farisi, Paulus. Sementara Yesus mengatakan pengikut Farisi adalah orang neraka. Anda mau jadi orang neraka? Aduh, kamu samakan orang Kristen sama orang Farisi. Gimana, aduh? Kristen ini dari Farisi, bukan dari Yesus. Loh, nggak percaya dia. Yesus tidak pernah nyebrang ke Roma, ke Vatikan, ke Antioquia, sampai ke Yunani sana, nggak pernah Yesus itu nyebrang ke situ. Yang nyebrang itu Paulus. Galatia 1:15, aku diutus untuk non-Yahudi. Satu-satunya orang Farisi yang mengaku diutus kepada bangsa asing hanya Paulus aja. Ada nggak orang Farisi mengaku diutus Yesus? Nggak ada. Cuman dia saja yang menggenapi nubuatan Matius 23 nomor 15 itu. Itu fakta, itu real. Makanya Anda sekarang ini, apakah Yesus yang mengajarkan Anda Kristen? Bukan. Maria mungkin ibunya? Enggak juga. Bapak tirinya mungkin? Bukan juga. Jadi pengajar-pengajar yang datang di Indonesia melalui Belanda dan Portugis itu adalah tangan kanan pengajaran yang bersumber dari mulut Paulus, yaitu Roma, Vatikan. Makanya kalian 2 kali lebih jahat dari mereka dan dikatakan sebagai orang neraka. Kalau 2 kali lebih jahatnya sih nggak masalah, artinya bisa bertobat. Tapi kalau Yesus menyebut sebagai orang neraka, waduh gawat itu, gawat bung, gawat. Gawat itu. Mau sebaik apapun sangkaan Anda tentang agama Anda, mau seperti apapun kebenaran yang Anda pikirkan tentang diri Anda,
selamat masuk surga dan seterusnya. Tapi kalau Yesus sudah mengatakan menjadi orang neraka, mungkin mana ada yang bisa melawan Yesus rupanya? Kau jadikan dia orang neraka. Ya mau kemana coba, mau kemana? Taurat bukan untuk kalian. Kalian gunakan Taurat. Benar nggak? Enggak. Tapi ada di kitab kalian. Iya. Apa fungsinya? Untuk gagah-gagahan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang dulu berfirman kepada Bani Israel, jangan makan babi. Nih sekarang gue makan babi. Tuhan yang dulu berkata kepada Abraham, kamu dan keturunanmu secara turun-temurun harus sunat kulub. Ini nih, nggak perlu sunat. Nih. Tuhannya Yahudi, kau pernah berkata, jangan ada ilah lain. Nih, Kristen nih. Nih, sudah menuhankan anak orang bernama Yesus. Kuduskanlah hari Sabat, bunuh yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Nih, aku mingguan. Ayo, bunuh aku mingguan. Lu mau apa? Makanya Yesus melarang, jangan kau berikan mutiara, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing dan babi, sebab itu akan diinjak-injak saja. Dipakai, ditenteng kaman nih. Pun allo minggu tuh kamu mian nih, lampa minjo di rumah ibadah. Halilintar. Tapi kaman jin nih. Cuma disimpan di ketek begini. Tapi dipraktikkan gak isinya? Dipraktikkan gak? Dipakai untuk dilanggar, diambil untuk dilanggar. Masalah generasi itu sama halnya orang belajar KUHP, dipelajari pasal-pasal butir-butir, dipelajari untuk apa? Untuk diamalkan? No, untuk dilanggar. Itu fakta, itu real. Diambil bukan untuk dijalankan, diambil untuk dilanggar. Masalah generasi. Sadarlah kawan-kawan, sadar dong. Kenapa kitab itu ada di agama Anda? Untuk kami praktekkan. Matamu untuk dipraktekkan. Kau ambil untuk kau injak. Kau ambil untuk kau pijak-pijak. Kau ambil untuk kau batalkan. Kau ambil untuk kau hilangkan. Kau ambil untuk kau hapuskan. Itu fakta, itu real. Parah. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Ya baca lagi Kejadian 49 nomor 27. Baca Filipi 3 nomor 5. Baca itu, baca Matius 23 nomor 15. Baca. Sakulutom iba. Sakulugi. Bau nisan kuburan Cina. Atia nah napakama. Begitu saudara-saudaraku. Jadi ya, kehadiran kami di sini untuk mengajak kalian untuk berpikir. Tadi ada dengan jujur mengatakan, sahabat Riza barakallah. Tadi ada yang mengatakan, ya memang Torah itu dirampok. Untuk apa? Dirampok untuk dibagi-bagikan kepada orang lain supaya yang lain bisa mendapatkan keselamatan. Alamak. Luar biasa berarti. Ya. Bagaimana dia memberikan legalitas perampokan demi untuk menyelamatkan orang lain katanya. Artinya bahwa ya sebenarnya kalian sadar sih. Kalian sadar itu. Mengambil kitabnya Yahudi untuk apa? Untuk melegalkan pelanggaran firman Tuhan. Andai saja kalian mengambil kitabnya Yahudi tapi kalian bersunat, kalian mewajibkan kudus hari Sabat Sabtu, kalian mewajibkan kemudian untuk bersunat, kalian mewajibkan haramnya makan babi, kalian mewajibkan kemudian untuk tidak menyembah selain Tuhan Yahudi. Ya, aneh kawe, kusarian ku jempol, kamu poing he. Tapi faktanya, nakamanjo, nualenjo kitab na tawa, nampanu onjokan ji, anjo medikana kanrei balala.
Tidak begitu bosku carana punak. Kamu merasa kitab itu penting untuk keyakinanmu, iya laksanakan dong isinya. Perhatikan dong isinya. Masa cuma diambil habis itu dilanggar? Diambil tapi hanya untuk dibuang, gimana sih? Kenapa lu nggak bersunat? Nggak berlaku lagi bang. Lu ngapain kok ngambil kitabnya orang, Pak Luka? Ngapain? Kau ambil kitabnya agama lain bukannya untuk kau tegakkan, untuk kau jadikan gaya-gayaan biar orang luar dari kamu. Oh iya tahu anak. Wih, pengikut Bani Israel tahu, ahli kitab tahu lewat. Pret matamu. Ahli kitab, ahlul kitab. Mau jadi bilang, kami nih, kami apa? Apa beng? Akan aku beng. Tapi kibawanan deh, Pak Bote kayak. Kami ini, kami apa? Hah? Apa? Kamu kenapa? Kami ini adalah apa? Hah? Konjo kangen di bawanan deh, tolong-tolong. Makanya yang naik di sini tuh pada kocak. Kenapa sih Torah itu ada di dalam agamamu meskipun dalam bentuk terjemahan? Kenapa bisa? Oh Yesus itu kan, lu kok jadi Yesus? Kusambilayan nih. Kenapa jadi Yesus yang jadi alasan? Oh karena harusnya gini jawabannya. Karena di dalam kitab Kejadian, Bilangan, Imamat, Keluaran, di situ diterangkan bahwa kitab ini diwahyukan kepada seluruh bangsa. Wah itu baru kamen deh Tapi kan patana tena. Kotonya petolo-tolo dirinu. Kitabnya orang itu spesial hanya untuk Bani Israel. Lu pakai untuk kau dong pala. Garing mentong kok kau. Garing kok. Itu tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan. Hah? Tidak ada yang bisa menjawab. Dikasih soalan kamannya tenak kulle. Pitikan akan aja pun natena sanggup lari ki. Lari kila dong pala Kardoba. Iya toh jeng. Garing lolo napa kamma. Balala dudui. Niat dua kitab na tapi tena kulle na pake seremo tena kulle apalagi dua lah balala. Jangankan dua kitab, satu kitab aja mereka nggak bisa lakukan, apalagi dua. Kenapa nggak ambil sekalian Al-Quran? Tunggu dulu. Tapi kan sudah diambil nih istilah-istilah Al-Quran bang. Jadi 4 dong. Sahabatku, masya Allah, barakallah biyuba bisa. Ukhti bisa barakallah fik. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai pada penghujung. Kita mau maghrib teman-teman. Kita sholat dulu. Habis itu kita lanjut habis Isya. Tema kita mungkin malam ini ya masih kita pakai. Ya boleh ya. Besok kita akan ganti tema yang baru. Teman-teman kita ini aduh. Kita masih beri ruang untuk teman-teman kita hadir. Mana tahu sebentar malam masih ada yang masih bisa menjelaskan kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agama Kristen. Itu loh sahabat Sirina Pace barakallah, iya kan? Aku tulis tema ya, tema yang habis ini. Iya kan, kenapa bisa? Kenapa bisa? Ada di agamamu. Tinggal kau jelaskan, ada di agamaku alasannya nih. Tapi apa jawabannya? Yesus itu kan orang Yahudi. Kupiruyan anak kayak. Siapakah bilang Yesus itu orang Makassar? Siapa tuh bilang orang Yesus itu adalah orang Betawi? Tidak ada yang bilang begitu. Yesus memang orang Yahudi. Dan Torah memang untuk dia. Iya kan, saudaraku Taya? Memang untuk dia. Terus apa hubungannya denganmu yang kutanya? Kamu, kenapa di agamamu ada terjemahan kitabnya Yahudi? Ini Bang Suma, apa Pak Luka? Karena apa? Karena Yesus orang Yahudi. Nah kutab pekian nih. Tolong nah.
Tia Yesus kutanya, kau yang kutanya, ngapa nak kulenjut terjemahan kitabnya Yahudi nih ya, di agama anu sembalu. Tia Yesus, kutap pengen deh. Kau yang kutanya, kau kenapa ada di dalam agamamu? Karena Yesus orang Yahudi. Ane ku sambilayan nasi padang ngapa na tolo-tolo kamu? Kenapa ada terjemahan Taurat di agamamu? Ya karena Yesus orang Yahudi bang. Lempar ke nasi padang campur telur bebek. Tolo-tolo nah. Oke teman-teman, habis Isya kita tampil lagi dengan tema ini. Mudah-mudahan kita bertemu dengan saudara-saudara kita Kristen yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Bukan menjawab seadanya dengan mengatakan Yesus kan orang Yahudi. Alamak. Bukan itu yang kita tanya. Oke, teman-teman, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita, takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mohon maaf jika ada kata, ada kalimat yang kurang berkenan ya. Dan terima kasih untuk semua yang telah diberikan kepada saya berupa doa, utamanya doa, berupa gift, kemudian tap-tap layar, posting ulang, love orange-nya juga. Makasih ya semuanya. Allah membalasnya dengan amal jariah, diangkat penyakit antum semua, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan akal sehat selalu, dan yang terutama tidak mengalami pikun untuk selama-lamanya. Tidak pikun, tidak kena penyakit stroke, lupa ingatan, dan kegilaan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara kami non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati Anda, ya saya minta maaf. Kebenaran itu memang harus saya sampaikan. Saya seorang muslim, memang diperintah di agama saya, ya, bahwa kami harus menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Sekali lagi saya minta maaf. Hadir lagi sebentar habis Isya, kita kembali untuk membimbing, memberikan edukasi supaya anak bangsa tidak mudah dipatolo-toloi